Lepaskan aku tak bisa mati. Jika kamu tidak ingin mati, diamlah. Lepaskan dirimu, Yang. Jelek sekali. Siapakah sebenarnya pria itu? Lepaskan, aku akan melepaskan. Anda mengalami cedera. Lepaskan aku seorang dokter, aku bisa menyelamatkan Anda. Jangan bersuara. Aku akan mencekikmu. Mereka pergi. Bisakah kau membiarkanku pergi sekarang? Kamu. Apakah Anda dibius atau kulit Anda retak? Kamu ingin melakukan apa? Mengapa kau membiarkanku pergi? Apa yang kamu inginkan dariku? Inilah yang diajarkan guru saya kepada. Aku sudah menggunakan jarum perak untuk mendeteksi racun Anda akan dinetralisir sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Benar-benar. Sebenarnya itu adalah pertarungan antara raja. Itu orang yang terluka. Kau menyelamatkanku, bersambung nanti. Aku menyelamatkanmu, tetapi kau membalas kebaikan dengan, aku harus menemukanmu. Fajar. Tuan Muda Luo, kali ini kamu mengalami cedera. Dokter mengatakan kondisi darah Anda menunjukkan. Periksa informasi check-in hotel. Temukan seorang gadis muda. Dia tampaknya seorang dokter. Dia menyelamatkan saya. Saya meninggalkan kertas. Cepatlah pergi, Tuan Luo. Saya akan segera mengantar. Tapi pesta pertunangan malam ini, saya akan hadir tepat waktu. Saya ingin keluarga Shen tahu bahwa saya tidak terluka. Hubungi dokter ajaib itu sesegera. Saya menawarkan harga tinggi agar dia berhenti meresapkan obat. Keluarga Shen tidak boleh mengetahuinya. Aku mengandalkan dia untuk tetap hidup. Bukankah aku sudah mengatakan situasi di sini tidak stabil? Jangan hubungi saya kecuali ada sesuatu yang membuat saya ragu. Apakah Anda masih menerima mereka tiba-tiba mengatakan ingin membeli resep dengan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk pesanan tersebut? Penyakit darahnya sangat serius. Saya perlu menyesuaikan resep sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi. Anda memberitahu mereka, membeli resep. Bagi pasien, hanya ada satu jalan keluar. Apakah kamu sudah menerima kostum penyamaranmu? Jangan khawatir. Apakah kamu tidak percaya dengan kemampuanku untuk berpura-pura? Keluargaku telah menguji kesabaranku berkali-kali sejak aku masih kecil. Mereka ada di sini, itu saja. Kiki, Ju Xinggi akan datang besok. Dari hadiah pertunangan ini, pilih saja yang paling murah untuknya. Biarkan dia menemui tuan. Jangan sampai kamu ketahuan. Ibu, Lu Jia memberiku begitu banyak harta. Berikan itu kepada si bodoh itu sebagai sayang sekali. Asalkan dia berhasil menikahkanmu dengan keluarganya. Bukankah semua harta karun ini milik kita? Ju Xingyi, anak kecil berusia 6 tahun, yang dipikirkannya setiap hari hanyalah barang-barang milik ibu. Tumpukan barang rongsokan. Dengan begitu, dia bisa menikah dengan Bu. Ibu benar sekali. Orang cacat menikahi orang bodoh. Mereka pasangan yang sangat serasi. Aku juga tidak akan membiarkan dia lolos. Rumor mengatakan bahwa Lucia tidak itu karena dia memiliki kecenderungan kekerasan saat saya ingin memastikan apakah ini benar. Harapan tulusku telah sampai. Saudara, apakah kalung ini cantik? Apakah kamu menyukainya? Cantik, cantik. Aku menyukainya. Asalkan kamu menikahi pria bernama Lu Weiken. Ada begitu banyak perhiasan indah yang bisa dia adalah orang yang sangat baik dan sangat jika kamu menikah dengan anggota keluarga mereka, aku pasti tidak akan diperlakukan tidak. Ya, Shinichi tidak akan menikah. Shinichi datang untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan. Bibi Bai dan Shinichi sangat sopan. Mereka mengambil barang-barang itu dan kembali ke kampung. Aku memberitahumu, jamuan makan malam ini sangat penting. Anda hanya perlu patuh. Barang-barang ibumu pasti akan diberikan kepadamu. Oh, dan ngomong-ngomong, Kak, kamu harus bersikap baik. Jika Anda melihat seorang pria duduk di kursi roda, itulah calon suamimu, Lu Weiken. Kalau begitu, kamu harus menemukan cara untuk mendekatinya. Apakah kamu tahu? Kakek, lupakan saja hal itu. Kamu tahu masalah lamaku. Saat seorang wanita mendekatiku, mereka mungkin tidak mampu menahan diri, ditambah kakiku. Menunda penyelamatan nyawa gadis itu adalah hal yang tidak apa-apa. Chenner, apa yang kamu katakan? Kamu adalah seorang jenius bisnis yang secara khusus aku bina. Kamu tidak bisa menyerah pada diri sendiri seperti ini, kan? Cepatlah. Kak, saya sudah bilang itu tidak sopan. Mengapa jatuh ke pelukannya di lantai atas? Kakak laki-laki menyayangi. Oh tidak, Chenner, saat berada di dekatmu, aku tidak bisa mengendalikan.
Mengapa rasanya begitu familiar? Ada apa dengan ibu? Mengapa Luo Weiken tidak mencekiknya sampai mati saja? Oh, astaga. Mungkinkah rumor tentang Tuan Muda Lu yang sakit itu tidak benar? Oh, Channer tidak mengalami serangan. Inilah menantu perempuan pilihan keluarga Lu. Uang hadiah. Tambahkan lagi 200. Pernikahan akan diadakan 3 hari. Kakek, apakah ini calon pengantin yang kau temukan untuk... Apakah Anda puas? Tentu saja saya puas. Bagaimana mungkin aku tidak puas dengan pengantin kecil yang secantik ini? Ibu, mengapa Tuan Muda Lu menerima orang bodoh ini? Saya rasa dia tidak seperti yang dirumorkan. Dia jadi gila saat bertemu Pikirkan sebuah solusi. Kita tidak boleh membiarkan si idiot ini mendapatkan... Kakak, kamu tampan sekali. Kakak laki-laki. Mengapa ada sesuatu di sini? Mengapa saya tidak memilikinya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa asisten pengajar ini begitu? Kakek Luo, ini putri sulungku, minta bagasi. Anak ini memiliki kehidupan yang sangat sulit. Saya pernah mengalami kecelakaan saat masih dikembangkan relatif terlambat. Sebenarnya, dia orang yang baik. Mereka biasanya sangat patuh. Dasar kau memalukan. Bangun sekarang juga. Kakak, aku takut. Izinkan saya menyampaikan, Ju Xinggi akan menjadi wanitaku, wanita Luo Weiken. Mulai, tidak seorang pun dari kalian diperbolehkan Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak Tidak seorang pun dari kalian diperbolehkan bersikap. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak Tidak. Anda adalah pewaris Mo Group. Ini tidak diperbolehkan. Tak pernah ada wanita yang secantik dia di mataku. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Luo kita, menyembuhkan wanita itu mudah. Atas dasar apa? Mengapa saya harus melewatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga? Itulah kerajaan keluarga Luo. Siapa sangka bahwa Tuan Tua Luo akan benar karena dia setuju untuk menikah. Kemudian mereka menandatangani kontrak di tempat untuk mentransfer. Sekarang, Luo Weiken telah naik pangkat dari pewaris menjadi orang yang bertanggung jawab. Bu, tolong bantu saya. Ya, aku berubah pikiran. Aku ingin menikahi Luo Weiken. Aku tidak bisa membiarkan Ju Xinggi menginjak. Kuncinya sekarang adalah kakek Luo. Luo Weiken yakin bahwa Ju Xinggi adalah mempelai wanita. Dan mereka bilang akan menikah dalam 3 hari. Bagaimana caranya agar kamu mau menikah dengannya? Aku tidak peduli. Aku tidak. Dalam hal apa, saya lebih rendah dari Ju Xinggi. Saya adalah mahasiswa berprestasi di sekolah kedokteran Apakah ini sesuatu yang bisa dibandingkan? Bu, tolong pikirkan solusinya. Hai Kiki. Ibu punya solusinya. 3 hari ini dari waktu kita. Tangkap si idiot itu dulu. Hanya 3 hari saja. Tolong jangan biarkan orang bodoh ini lolos begitu. Lagi pula, barang-barang ibunya ada. Dia harus mendengarkan saya. Kemudian, pada hari pernikahan. Tuan Muda Luo, mengapa Anda tidak memoleskan krim peredam? Berhenti bicara omong kosong dan beralih ke hal lain. Luo Xiao. Besok para wartawan itu kemudian akan menyebarkan berita tentang kamu sebenarnya tidak ingin menikahi si idiot itu. Wanita itu luar biasa. Begitu aku mendekatinya, situasinya akan mereda. Hal kecil yang sangat menyenangkan. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Oh, ngomong-ngomong, saya meminta Anda, mengapa saya belum mendapat kabar dari wanita? Saya sudah mengecek informasi tentang Hotel Luo, namun tidak ada jejaknya. Itu tidak mungkin karena kamu diracuni hari itu. Apakah kamu berhalusinasi? Tidak mungkin cincin Gyoko masih berada di tangannya. Kita harus menemukannya apapun yang terjadi. Penata rias itu tidak becus. Minta dia untuk merias wajah pengantin saya dengan gaya yang sama. Menjadi seorang ibu begitu lama. Saudari, tolong coba ini. Ini adalah vitamin yang saya siapkan khusus untuk... Saya khawatir pernikahan Anda akan terlalu untuk memulihkan energi Anda. Kamu harus mencobanya. Rasanya... Kenapa kamu tidak minum, saudari? Saya memberi Anda dan putri Anda waktu 2 atau 3 hari penuh. Kau yang merancang trik sekeji itu. Beri aku afrodisiak yang kuat. Aku benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kalian. Kamar 8405, kan? Semoga kamu beruntung, Kiki. Kamarnya adalah 8400. Ini kunci kamarnya. Kalian berdua cepat masuk sebentar lagi. Sebelum dia bangun.
Pertama, dia menghancurkan. Jangan lupa mengambil banyak foto. Haha, jika ada yang bertanya, datanglah dan temukan jalan kecil. Katakan saja dia yang mengirimmu. Dia mengatakan ingin membiarkannya pergi sekali lagi sebelum menikah. Ingat, dengan cara ini, sekalipun Lo Weiken tahu bahwa kami telah bertukar mempelai wanita, aku tidak akan menginginkannya lagi. Kikiku akan segera menikah dengan Lo Weiken, menjadi istri Presiden Grup Rouge. Saat itu, coba saya lihat wanita mana dari keluarga berpengaruh yang berani meremehkan saya lagi? Putri saya telah menjalani kehidupan yang sulit. Luo Xiao harus memperlakukannya dengan baik. Juju Xingyi. Sekarang, mari kita ucapkan selamat berbahagia kepada pengantin. Semoga kamu segera dikaruniai seorang putra. Di manakah putriku? Ju Xinye. Kemana putriku pergi? Selamat kepada ibu atas pernikahan putrinya. Ada apa denganmu? Kalau itu aku pasti akan membakar dupa untuk merayak. Nyonya, Anda sungguh diberkati. Hai. Hari sudah hampir gelap, dan tidak ada seorang pun yang mencarinya. Kenapa kita tidak berfoto dulu lalu pergi? Kami masih menunggu orang yang memberikan berkat untuk datang dan melunasi. Wanita ini pusing, ini sangat membosankan. Atau haruskah kita membangunkannya? Ayo main sekali lagi, kalian berdua. Cita rasa dari pewaris kaya ini telah bangkit. Kebahagiaan bahkan lebih mengasyikkan. Haha, kalian di mana bisnis saya? Di mana pakaianku? Haha. Kepalaku panas sekali. Berikan lebih banyak perhatian kepada anggur jenis apa yang ingin kamu suruh aku minum. Aku terbangun dan mereka tidak menghentikan. Apakah wanita ini benar-benar naif atau hanya berpura-pura? Apakah dia menikahiku karena dia punya motif tersembunyi? Kakak, kenapa kau melepas pakaianku? Katakan padaku siapa dirimu sebenarnya. Apa tujuanmu mendekatiku? Kiki, kamu kembali. Ada apa denganmu? Cepat duduklah. Apakah Kiki baik-baik saja? Ibu, jangan lupa. Kamu tidak tahu. Aps. Seharusnya ibu tidak membiarkanmu pergi sendiri. Oh, itu terlalu berbahaya. Ini semua salah ibu. Mereka semua adalah Ju Xingyi. Dia sama sekali tidak bodoh. Mustahil. Aku ingat ketika aku berusia 6, aku melihatmu mendorongnya ke jalan dengan mata kepala sendiri. Dan setelah itu dia pergi ke pedesaan. Saya mengatur agar seseorang mengunjungi saya setiap. Dia memang bodoh, Bu. Apapun yang terjadi, kau harus membalaskan. Dialah yang mengambil keputusan dan bahkan jelas sekali saya adalah istri dari Presiden Grup Luo. Anak yang baik, ibu pasti akan membalaskan dendammu. Kepuasan, barang-barang perempuan jalang itu masih ada di tangan kita. Dia hanya ingin. Dia harus mendengarkan saya. Besok, ibu akan menyuruhnya mengembalikan Tuan Muda Lu. Bagaimana mungkin seorang wanita desa bisa dibandingkan denganmu? Kiki, Anda membutuhkan ini untuk apa? Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Aku hanya mengantuk. Aku perlu tidur. Aku akan baik-baik saja setelah tidur nyenyak. Ini Stephen Chow. Semua ini gara-gara kamu, dasar jalan. Sampai kamu harus... Hijau Imperial kelas atas. Kredit yang sangat baik. Hak apa yang dia miliki? Hanya aku, seorang jenius medis. Hanya seseorang yang disebut sebagai wanita tercantik. Dia sangat tampan. Pria tertinggi dan paling mulia. Seandainya bukan karena sifatnya yang kejam dan kakinya yang... Bagaimana mungkin ini giliran saya, seorang... Dia ingin menjadi istrinya. Apakah kita masih harus berangkat sepagi ini? Apakah penampilanku kurang bagus semalam?
Mengapa? Mengapa Singgi pulang sepagi ini? Jangan tidur terlalu banyak. Ayah, aku pulang sendirian. Tante, aku sudah menikah menggantikan adikku. Sekarang, bisakah saya mendapatkan kembali barang-barang yang ditinggalkan ibu? Jiao Singgi, dasar jalang. Seandainya bukan karena kamu. Kembalikan apartemen di lantai. Kalau tidak, bagaimana Kiki berbicara dengan kakak perempuannya? Apakah Singgi ingin barang-barang ibunya kembali? Barangnya ada di sini. Hei Singgi, mengapa kamu tidak memberikan Luo Weiken kepada adikmu? Pernikahan itu awalnya ditujukan untuk adikmu. Anda bisa mengambilnya jika Anda setuju. Tante, benarkah? Tentu saja itu benar. Untungnya, dia sudah Apakah lebih baik membawanya kembali ke kota asalnya? Tapi bagaimana jika kakak laki-lakiku mengetahui aku hilang? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa kamu terus saja mengoceh? Aku sudah membelikan tiketnya untukmu. Ambil kopermu dan dorong keluar lewat pintu belakang. Hai, tunggu. Tolong berikan pakaianmu padaku. Bagaimana dengan Zhou Jingye? Di mana Zhou Singgi? Singgi kembali ke kamarnya. Dia berkata dia perlu membereskan barang-barang yang ditinggalkan ibunya. Kami tidak berani mengganggunya. Aku bertanya padamu di mana dia? Di sana. Zhu Xiaoyi, kamu pergi kemana? Aku di lantai atas. Siapa kamu? Zhu Qingyi. Dari mana asal set katur ini? Katakan padaku. Inilah yang kau berikan padaku. Apakah kamu sudah lupa? Kamulah yang berada di hotel hari itu. Tanpa diduga, Zhu Xinye. Itu terjadi beberapa hari terakhir. Wanita yang hanya bisa kucari dengan panik. Shen Xin. Bawa wanita ini kembali bersama. Selanjutnya, saya akan segera. Sampai keberadaan Zhu Xinye diketahui. Akhirnya, aku tidak perlu kembali. Adapun suami yang pelit itu, Luo Weiken. Lupakan saja pernikahan yang absurd seperti itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita. Mari kita berhenti di sini. Pengantin kecilku. Kamu ingin lari kemana? Kakak, apakah kamu datang untuk mengantarkan barang favoritmu? Beritahu saya. Kau sudah menikah denganku dan menjadi istriku. Mengapa melarikan diri? Tidak seorang pun bisa mengkhianati saya. Karena kau milikku, lupakan saja keinginanmu untuk melarikan diri dari kehidupan ini. Kakak, tolong jangan marah pada Sinyi. Sianya tidak bermaksud menikahimu. Adik perempuan itu tidak ingin menikahi kakak laki-laki. Tante saya ingin saya menggantikannya. Jadi, kamu bukanlah calon istriku yang pertama. Karena kamulah yang hadir di pernikahan, maka kaulah mempelaiku. Tidak ada gunanya lagi membuat alas. Kakak. Kau telah menyakitiku. Aku hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang yang ditinggalkan ibuku untukku. Itulah mengapa saya setuju untuk melakukannya. Namun kini mereka telah berubah pikiran. Kakak, kumohon lepaskan aku. Kamu benar-benar ingin melarikan diri. Karena kamu suka berlari, aku akan memberimu kesempatan untuk berlari. Chen Xin membawakan permen yang baru saja dibelinya kemarin. Biarkan pengantin kecilku mencicipinya. Berlari sejauh ini, kamu pasti haus. Aku akan membiarkanmu pergi asalkan kau minum air gula ini. Bagaimana mungkin ini gula? Ini jelas racun. Jika aku meminum dosis sebanyak itu, aku mungkin akan toksisitas dan dosis bubuk racun kami masih belum mengetahuinya. Selain itu, penawar masih tertunda. Saya khawatir saya akan memberikannya kepada istri saya sekarang. Apa yang kau takutkan? Pengantin kecilku telah lari begitu jauh. Ini pasti akan menjadi buruk. Mengapa kamu bertrik? Apa yang ingin dimainkan oleh pengantin wanita muda itu?
Tidak heran saya menahan diri untuk tidak menggunakan meriam kendali. Siapa sangka dia bahkan tidak mampu menahan Lu Weiken. Tahukah kamu bahwa aku tidak akan kerja bagus, Kak? Resep yang diajarkan guruku, penawar universal tersebut seharusnya mampu menetralkan sebagian besar tersebar. Bukankah seharusnya sekarang sudah baik-baik saja? Kakak, aku sedang meminumnya sekarang. Nama keluargaku adalah Chan. Hati aku akan... Kakak, kau menindasku. Aku tidak mau meminumnya, tapi kau memaksa aku untuk... Aku ingin meminumnya sekarang, tapi kau... Apa artinya ini? Ada banyak hal menyenangkan lainnya yang bisa dilakukan saat aku menjadi... Jangan berpikir untuk pergi secepat ini. Kakak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bawa dia kembali. Aku tidak menyangka bahwa setelah semua usaha itu, aku tetap tidak bisa melakukan... Seandainya aku tahu, mengapa harus repot-repot melakukan Sinyi. Ibu pergi ke tempat yang sangat jauh. Mulai sekarang, kamu perlu lebih menjaga diri, mempelajari ke dokter. Bertahun-tahun lamanya. Saya bepergian kemana-mana, tidak ada kabar mengenai ibunya. Yang saya tahu hanyalah ibu saya meninggalkan buku catatan medis. Namun, hal itu terabaikan di tengah perebutan kekuasaan. Jika saya menggunakan status saya sebagai istri CAO, apakah ada kemungkinan menemukan buku catatan itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, tidak ada apa-apa. Sinyi hanya merindukan ibunya. Lihatlah barang-barang yang ditinggalkan ibuku untuk... Jangan khawatir, aku di sini. Saya pasti akan membantu Anda menemukan... Benar-benar. Kakak, kau sangat baik. Terima kasih, kakak. Sinyi merasa, kakak, tetap yang terbaik bagi aku tak sanggup meninggalkanmu. Jadi, saya memutuskan untuk tidak... Saya bertanya apakah Anda tiba di Shanghai 3 hari yang lalu. Anda menginap di hotel mana? Saya. Aku tidak tahu. Ini adalah kali pertama Sinyi meninggalkan pedas. Bibi saya yang memesan hotel untuk saya. Saya tidak tahu persis yang mana. Dia berani membeli semuanya sendiri tanpa mengetahui apa. Aku bisa melakukannya. Sinyi sangat berani. Ju Jingyi, berapa lama Anda berencana untuk terus melakukan ini? Tidak seorang pun bisa mengkhianati saya. Tidak ada yang bisa menipu saya. Saya menonton rekaman pengawasan audiensi Kaisar pada hari pernikahan. Apakah kamu tahu mengapa Bai Zume kehilangan ketenangannya seperti itu? Sedangkan untuk segelas air itu, jelas sekali tidak ada apapun di kakimu. Mengapa kamu tersandung dan jatuh? Mereka bahkan menumpahkan air di dalam gelas. Katakan padaku mengapa ini begitu kebetulan. Bu, apa yang tadi ibu katakan? Wanita sialan itu yang kusuka. Luo Xia menjemputnya dari terminal bus. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Luo juga menyimpan sebuah... Aku jatuh cinta pada wanita sialan ini. Suamiku diculik. Aku akan membuatnya membayar harganya. Bukankah mereka bilang bahwa Tuan Muda Luo kehilangan kendali? Mengapa Ju Xingyi tidak dicekik sampai mati olehnya? Dia idiot. Apa yang membuatnya layak menjadi istri Presiden Grup Luo? Apa yang membuatku lebih rendah? Dia benar-benar orang desa yang lugu. Aku jelas ingin bersama Lu Weiken, menikmati kesenangan hujan, hanya karena aku bukan Ju Xingyi. Dia hendak membunuhku. Mengapa? Memotong. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Inilah caraku membalas kesedihan Tuan Muda Liu. Hari itu, aku menemukan cincin ini di kamar Ju Xingyi. Ini terlihat sangat berharga. Saya mencari di internet. Ternyata, grup Rose saat ini sedang mencari seorang wanita. Saya dengar itu terjadi di hotel 3 hari yang lalu. Wanita ini pernah menyelamatkan nyawa Lu Xiao. Dan petunjuk yang diberikan oleh Lu Xiao. Wanita inilah dia, memegang cincin yang melambangkan keluarga mereka. Dengan kata lain, diselamatkan di pesawat 3 hari yang lalu. Wanita Lu Xiao adalah dia. Lu Xiao saat ini sedang mencari wanita ini. Dia tidak mengenal orang ini. Saya mengenali cincin ini. Keajaiban. Anda lulus dari sekolah kedokteran paling terkenal di kota pegunungan kami. Jadi, jika Anda menyelamatkan Tuan Muda Luo, saya yakin tidak seorang pun akan meragukannya. Masalahnya adalah, aku bahkan tidak naik penerbangan itu. Bu, aku sangat takut ketahuan. Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Luo memiliki Mereka mungkin tidak semudah itu. Jangan khawatir. Sekarang, Ju Xing sedang melakukan proses cek. Mereka semua menggunakan kartu identitas dan... Aku bilang kau gila karena tinggal di tempat ini. Seharusnya tidak ada lagi kejutan tentang situasi ibu, kan? Jangan khawatir. Si Jalang Wen Jisoo itu dulu, setelah saya berhasil melaporkannya, itu belum muncul. Han Pei, dia bahkan tidak tahu putrinya sudah menjadi idiot. Apa masalahnya? Saya akan menyuruh seseorang berjalan-jalan sekarang. Batas kecepatannya sangat tinggi. Tuan Muda Luo akan datang mencarimu berdasarkan petunjuk sekecil. Bagaimana? Sulit untuk dijelaskan.
Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membicarakan tentang berpura. Aku akan tinggal bersama kakakmu. Besok aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk jika dia benar-benar bodoh, maka dia perlu perawatan. Jika kamu berpura-pura bodoh, kamu tahu konsekuensi dari membuatku marah. Saya harus pergi ke perusahaan. Ketika konstruksi perusahaan ini cukup sibuk akhir-akhir ini, aku akan mengajakmu berbulan madu nanti. Anda memegang kartu ini. Nanti aku suruh pelayan mengantarmu ke Xingyao Plaza. Beli apapun yang kamu suka. Semoga kamu menikmati waktu berbelanja hari. Aku akan segera menikah dan menjadi anggota. Istri Tuan Muda Luo tidak boleh berpakaian terlalu lusuh. Yaitu. Lihatlah wanita itu. Ini tidak ada di surat kabar beberapa hari yang lalu. Apakah dia istri baru Luo Xiao? Kau menikahi Tuan Muda Luo itu? Itu senjata berikutnya, kan? Wanita, apakah tidak ada sesuatu pun di sini yang kamu sukai? Atau haruskah saya mengantar Anda ke tempat lain? Halo, Nyonya. Kami baru saja mendapatkan produk baru. Semuanya merupakan edisi terbatas. Apakah kita harus mencobanya? Oke, saya akan mencobanya. Dunia ini kecil sekali. Jo, Xinyi. Ia mengenakan pakaian seharga 1.000 yuan dari ujung kepala hingga mereka bergegas ke Xingyao Plaza. Memakai pakaian edisi terbatas seperti ini? Hei, siapakah paman ini? Ya ampun, Ju Xinyi. Mungkinkah pria paruh baya ini adalah orang yang bersamamu, orang yang menjadikanmu sebagai sugar daddy? Aku jadi bertanya-tanya apakah seharusnya mereka menikah, lalu datang jauh-jauh untuk membelikan mereka pakai. Paman, kamu tidak akan membuatnya terlihat buruk jika kamu tidak bisa membayar tagihan. Haha, Ju Xinyi. Saya sudah mengirim foto-foto itu kepada Tuan Muda. Pikirkan sendiri penjelasannya. Nyonya, apakah Anda ingin bertemu? Tidak perlu. Anak muda, kakak laki-laki saya mengatakan bahwa dia sibuk pergi ke perusahaan. Jangan ganggu dia. Ayo pergi. Lagi pula, saya sudah mengunggah fotonya. Kamu sendiri yang menentukan apa yang harus. Ini adalah foto yang dikirim oleh Ju Kiki. Kata Ju Kiki, melihat wanita itu bersama orang asing. Selain itu, pesan teks tersebut mengandung, siapapun yang berani menindas saya, berarti dia tidak ingin. Siapkan mobil untuk pergi mencari. Kakak laki-laki Ju Jingyi. Kakak, ada apa kau kemari? Tuan Muda. Mengapa Anda begitu terkejut melihat kepala pelayan saya? Saya meminta pembantu rumah tangga saya menemani istri. Apa yang salah dengan itu? Kamu kembali terlibat masalah. Bukankah ini hanya tentang melindungi Luo Wei? Mengapa kamu menyinggung perasaan istrinya? Pria tua ini adalah kepala pelayan Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas? Sepertinya aku harus mengajarimu dengan benar demi adikmu hari ini. Bagaimana seharusnya saya berbicara dengan benar mulai sekarang? Saudari, aku tidak mengatakan apapun. Kamu harus menyelamatkanku. Ju Xinyi, kau sungguh menyebalkan. Bukankah seharusnya kamu menggunakan mobil hari? Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Seandainya kau tidak merayu Tuan Muda, dia tidak akan memperlakukan saya seperti. Kakak, aku tidak bermaksud pergi. Bibi sayalah yang menyuruh saya pergi. Kembalikan saudara laki-laki itu ke. Maafkan aku, saudara. Seharusnya aku tidak kembali. Oke, tidak perlu meminta maaf. Mulai sekarang. Siapa yang berani menindas istri saya? Saya akan mengembalikan pokok pinjam. Ambil kembali dan berikan padaku. Tuan Muda Luo, saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Saya tidak tahu ada berapa tempat yang memiliki. Saya rasa ada yang tidak beres dengan saya ingin mengungkap jati dirinya yang. Tuan Muda Luo, Anda harus menyelidikinya. Dia tidak berpura-pura bodoh. Apakah kakak laki-lakiku terus memarahiku? Dia bicara omong kosong. Saya tidak mengada-ada. Dia hanya menyukai uangmu. Dia sebenarnya tidak Aku sungguh mencintamu, Lu. Anda harus menyelidikinya secara. Jangan sentuh cincinku. Jangan sampai jatuh. Tunggu sebentar. Jeti, ada sepotong pakaian di sana yang akan sangat cocok untuk coba pakai dan biarkan aku melihatnya. Mengapa membawa cincin itu sekarang? Di saat seperti ini? Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Luo Xiao, aku hanya menginginkan seorang suami yang memperlakukanku dengan baik. Saya akan membantu Anda menyelenggarakan undangan kepada semua pria lajang di Shenzhen. Selama kamu suka. Saya akan membantu Anda, Luo Xiao. Aku ingin kau menjadi suamiku. Kakak laki-laki. Kalian sedang membicarakan apa? Saudari, aku salah paham tadi. Tuan Muda Luo menyiapkan makan malam untukku malam ini. Apakah Anda keberatan? Oke, jam 7 malam besok. Wang Jia nomor 1. Anda bisa pergi sekarang. Tuan Muda Luo, saya tidak punya waktu untuk menyiapkan pakaian formal sekarang. Saya tidak tahu apakah Anda bisa. Paman Qi memberinya cek senilai 1 juta. Suruh dia pergi dari sini. Tuan Muda Luo, saya ingin kartu hitam Anda.
Nyonya Luo, Anda lupa kartu aku akan mengantarkannya pada. Terima kasih. Bagaimana kartu ini bisa sampai di tangan orang brengsek ini? Ini pasti adikku. Jangan sentuh aku seperti itu. Kakak, aku sedikit takut. Dasar penduduk asli, aku tidak mendengarmu. Rashomon, aku tahu aku salah. Tolong lepas, saya akan pergi sekarang. Kakak laki-laki sudah selesai. Mari kita lupakan saja. Kakak, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Kakak laki-laki. Bersihkan darah dengan cepat. Tuan muda itu jatuh sakit parah, segera lakukan pengamanan terhadap. Ini sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan siapapun loh. Bawa wanita ini ke rumah sakit. Saya tetap tinggal untuk menjenguk istri dan... Kakak, apa kau baik-baik saja? Keanehan. Gejala Dewa Rit ini agak mirip dengan Kak. Presentasi ini. Tidak heran dia begitu tidak stabil secara emosional. Sangat merepotkan tidak membawa jarum perah. Baru saja di mal. Apakah dia berjanji pada Jukiki tentang semacam pesta makan malam? Jangan pergi. Kamu sangat manis, istriku. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Mungkinkah aku tertarik pada mania kejam ini? Kakak, kau telah menyakitiku. Aku tidak menginginkan ini. Turunkan aku. Baru hari kedua pernikahan. Kamu tidak mau memenuhi kewajibanmu sebagai seorang. Aku menginginkannya. Kamu sangat manis. Pergi ke rumah sakit besok. Modifikasi struktural. Sekalipun dia anak yang baik, bukankah dia tetap seorang ibu? Undangan dari Tuan Muda Luo. Aku tidak berani. Kiki. Lu Xia benar-benar setuju untuk mengadakan pesta makan malam. Oh, bagus sekali. Cepat ganti bajumu. Kamu terlihat berantakan. Bu, aku tidak mau pergi. Kenapa tidak pergi saja? Jamuan makan itu hanya dihadiri oleh para talenta muda yang Anda tidak akan memanfaatkan kesempatan sebesar ini. Tapi leherku cedera karena ulah orang di lantai atas. Cedera ringan itu apa? Cobalah untuk mengatasinya. Ibu tahu apa yang kamu khawatirkan. Apakah kamu khawatir? Bocah nakal Jusinggi itu telah mencuri perhatianmu. Tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Bu, aku takut Lu Xiao akan memukulku lagi. Aku tak berani pergi ke wilayah mereka. Tuan Muda Luo yang bijaksana akan bertindak untuk Anda. Itu bukan pikiran yang jernih. Kiki, aku benar-benar tidak menyangka ini. Tuan Muda Luo bahkan mengadakan jamuan makan untukmu. Cara dia memperlakukanmu terakhir kali di Xingyao Plaza. Saya pikir, semuanya hanyalah kesalahan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu pasti akan memikir. Itu wajar. Namun, jamuan makan tersebut sudah berlangsung selama setengah hari. Di mana lantai atasnya? Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Masih banyak hal yang akan datang untuk bersulang. Hei, di mana Tuan Muda Luo? Pelayan keluarga Luo baru saja mengirim surat penting. Tuan Muda Luo dan istrinya punya rencana untuk perjamuan ini. Ini untuk anak-anak kaya yang belum menikah. Kesempatan untuk saling mengenal. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Anda, bukankah mereka bilang jamuan ini disiapkan khusus untukmu? Luo Sharon tidak datang. Luo Xia dan adikmu, jangan ngobrol soal. Baik Ma Luo Xia maupun Chu Xinggi tidak datang. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Jangan terburu-buru, ibu memikirkan sebuah cara. Segera hubungi Ju Xinye. Katakan saja bahwa barang-barang milik ibunya ada di tangan. Aku menolak untuk percaya dia, Xinyi, gadis itu, sudah menikah. Untuk apa repot-repot datang ke acara? Apakah kamu bodoh? Luo Weiken baru menyusul setelah gadis itu tiba. Pesta makan malam ini awalnya diselenggarakan oleh Tuan Muda Luo untuk Kiki. Benar atau salah? Begitu dia keluar, bukankah ini menunjukkan bahwa mereka menghargai rumah? Ayo cepat. Kamu luar biasa. Saya akan mengurus urusan saya sekarang, tidak apa. Kamu boleh keluar sekarang. Kamu boleh keluar sekarang. Oke. Paman Luo baru saja meneleponku. Itulah panggilan telepon yang baru saja ayahmu lakukan kepada.
Kemudian wanita itu buru-buru pergi ke ruang Wan. Dia juga meminta saya untuk menyampaikan, aku tidak bisa makan malam bersamamu malam. Kencan buta Jukiki, apa yang dia lakukan dengan wanita yang sudah menikah? Orang-orang itu tidak pernah menganggapnya serius. Jika dia diintimidasi, kemana seharusnya kita mengarah? Mobil yang rusak itu dibawa ke ruang Wan. Ini Tuan Muda Luo. Tuan Muda Luo, bukankah kamu bilang kamu sedang berkencan dengan istri seperti apa? Jukiki mengunggahnya di WeChat momen sudah lama sekali. Makan malam hari ini. Luo Weiken secara khusus mengaturnya untuknya. Sepertinya dugaanku benar. Di mana istriku? Singgi mengatakan bahwa dia sedikit mengantuk. Kemudian, kami membawanya ke kamarnya di lantai atas untuk saudara ipar di lantai atas. Aku akan mengantarmu ke kamar adikku untuk... Kakak ipar, minumlah teh dulu. Teh ini diseduh untukmu oleh kakak perempuan. Teh gelembung Singgi. Dia juga memiliki saudara ipar. Kakakku bilang dia membuatnya khusus untukmu. Kakak ipar, aku akan menelpon adikku. Hei, ini semua barang yang ditinggalkan ibumu untuk... Awalnya saya berniat menyimpannya. Aku ingin memberikannya padamu setelah kamu Ayah. Singgi setuju untuk makan malam bersama kakak laki-laki. Kita perlu kembali lebih awal. Sebaiknya kau cepat berikan benda itu padaku. Jingyi, ayah ingin kau datang. Aku hanya ingin kamu datang dan bersenang-senang. Silakan minum air dulu. Ada masalah dengan airnya? Kingi, apa maksudmu dengan ini? Sangat bagus. Sepertinya pengunduhan berhasil. Pria ini sungguh luar biasa, seksi dan kaya. Dia adalah perwujudan kesempurnaan. Ini pasti Tuhan, dibuat khusus untukku agar bisa membantu Kiki. Oke, Kiki, cepat masuk ke dalam. Aku serahkan ini pada ibu. Ju Singgi segera tiba. Aku tidak akan membiarkannya masuk. Jangan khawatir saat dia mengetahuinya. Nasi sudah matang. Bu, ibu harus membantu saya merawat ini dengan... Perempuan itu sungguh licik. Jangan khawatir, aku akan menjaga pintu. Tidak ada yang bisa masuk. Tuan Muda Luo, apakah Anda baik-baik saja? Mereka memberiku minuman apa? Gulungan. Tuan Muda Luo, aku sangat cantik. Apakah Anda tidak puas dilayani secara pribadi? Siapa lagi yang kamu inginkan? Apakah ini berkah bagi Shinyo? Apa yang akan kamu lakukan jika aku melakukan afrodisiak ini? Saya secara khusus meminta seseorang untuk membawanya kembali untuk saya dari luar. Saya tidak menyangka akan berhasil secepat ini. Harga gas dan perangkat lunak. Kamu sudah memainkan alat musikku berkali. Seandainya bukan karena mempertimbangkan pendekatan saya bukan hanya tentang aku presur. Kita tidak bisa keluar dari pintu. Bagus, balkon ruangan sebelah hanya dipisahkan dari balkon utama oleh membalikannya bukanlah masalah. Saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap setelah malam ini. Kau akan menjadi milikku selamanya. Setelah besok, ketika media dan opini publik telah Anda tidak bisa menyingkirkan mereka. Seseorang. Kedengarannya seperti suara Jukiki. Mungkinkah Jukiki sedang berkencan di sini? Aku ingin melihat siapa pria itu. Luo Weiken. Mungkinkah jamuan makan yang dia semua itu dilakukan demi berselingkuh dengan... Apa yang kalian lakukan? Kakak-kakak, apa yang sedang kamu dan adikmu lakukan? Apakah kau meninggalkanku? Ju Singyi, apakah kamu sengaja mempersulitku? Mereka selalu datang dan merusak hal-hal. Aku akan melawanmu sampai... Tuan Muda Luo, mengapa Anda memegang saya? Ini sakit. Tuan Muda Luo, dia tidak benar-benar mencintaimu. Akulah yang benar. Dia hanya berpura-pura bodoh. Aku tahu mengapa dia berpura-pura. Siksi, apa yang kau katakan? Apa maksudmu dengan mengatakan dia berpura-pura bodoh? Dia hanya berpura-pura bodoh. Jika tidak, mengapa dia datang sebagai imbalan atas dia hanya berpura-pura menjadi saya. Pintu di sisi saya tidak mau terbuka. Aku ingin keluar menghirup udara segar. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Tapi kalau kau mengulanginya lagi, pergilah dari sini. Tante Lu, kemarilah. Tidak mungkin kamu minum begitu banyak afrodisiak. Kamu masih begitu jernih pikirannya. Jati begitu.
Jetty, ternyata kamu tidak lumpuh di kedua, kamu juga tidak pandai dalam hal itu. Tapi tidak apa-apa. Tuan, apapun yang terjadi, Anda tetaplah presiden grup Roche. Aku berharap Kiki adalah wanita yang seharusnya kau nikahi. Ju Xinyi palsu. Jika kau tidak menghentikanku untuk mempermalukan keluargamu, maka mendengus. Kakak Kiki benar. Aku adalah seorang penipu. Wajar jika kamu menyukainya. Saya permisi dulu, cukup sudah dengan kepura-puraanmu. Pergilah. Jangan cium aku dengan mulut yang sama yang kau... Aku tidak menciumnya. Adapun kebohonganmu padaku, kau harus menanggung akibatnya. Apakah satu ciuman cukup untukmu? Perceraian. Jika kau membiarkan adikku memberiku obat bius, kau harus membayarku. Aku tidak mau. Kamu sama sekali tidak mencintai Ju Xinyi. Kau berusaha meyakinkan dunia bahwa aku mencintaimu. Ibu, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu. Sejak saya datang ke pasar 5 hari yang lalu. Lalu saya bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih. Terdapat catatan yang menunjukkan bahwa wanita tersebut dipaksa menikahi orang asing. Dia masih ditahan di rumah pria itu. Jujur, Anda adalah asisten saya yang paling cak. Yang perlu kamu lakukan di hadapanku hanyalah mengatakan yang sebenar. Jangan khawatir. Saya mengerti bahwa saya telah berhasil membuat diri sistem keamanan rumah telah terpasang. Ini adalah teknik aktivitas terbaru wanita tersebut. Jetty, dia sama sekali dia terus berakting di depanku. Dari 5 hari yang lalu hingga sekarang. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mempermainkan. Mengapa sang guru lebih menyukai dia? Luo Xiaoxinwu, setidaknya dia belum melakukan apapun yang menyakitimu. Kamu juga memikirkannya. Tuan muda, seorang penonton, melihat baik Jim maupun aku merasa bahwa kau memperlakukannya dengan sangat berbeda. Sangat berbeda. Maka kita sama sekali tidak bisa membiarkan. Aku ingin dia tetap berada di sisiku selama sisa hidup. Cinta pertamaku adalah kamu. Cinta pertamaku adalah kamu. Kamu menangis. Aku hanya merindukan ibuku. Aku tahu kau tidak ingin menikah denganku, tapi saya menghabiskan 1 miliar untuk hadiah pertunangan dan upacara pernikahan. Jauh Gao, seluruh dunia ingin menikahi. Masalah ini sudah pasti hasilnya. Itu bukan terserah kamu. Jika aku mengizinkanmu pergi sekarang, bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada keluarga lu? Bagaimana dengan ini? Anda seharusnya bisa memiliki ahli waris dalam waktu. Aku akan membiarkanmu pergi setelah perceraian. Tapi saya tidak bisa punya anak. Aku sendiri masih seperti anak kecil. Jadi aku tidak akan punya anak darimu. Anda tidak punya pilihan selain kau hanya bisa memiliki anak-anakku, anak-anak Luo Wei kan? Tante Ju, kau sungguh wanita yang berani. Saya sudah menandai tempat ini. Karena kamu sudah meninggalkan jejak, jangan pergi. Apapun yang terjadi, aku yang berbohong padanya duluan. Jika saya ingin menggunakan sumber dayanya untuk menemukan, aku masih perlu tinggal dan menghiburnya untuk saat ini, satu-satunya pilihan, kakak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadilah anak baik dan tunggu aku. Saya akan segera kembali dari perjalanan bisnis saya. Tuan muda Lu, kami membawa uang sebanyak ini kali. Mereka pasti akan mampu mengirimkan. Perjalanan ke utara bagi Yu Qing ini sangat berisiko. Setelah kami membeli ramuan itu di pasar, hal itu sangat mungkin memicu kondisi ke Yu Qing tiba-tiba memburuk. Mereka harus mengembalikan obat penyelamat nyawa itu dalam waktu. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Untuk saudari Dakiao, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik. Jalur pengobatan pengiriman obatnya tertunda beberapa hari. Bos, kotak itu berisi sampel darah terbaru yang dikirim oleh... Setelah pengujian kadar racun dalam darah memang telah berubah. Oleh karena itu, pengobat kami juga tidak bisa mengambil. Bos, jika Anda tidak segera menghubungi saya, aku bahkan berencana pergi ke keluarga Luo. Apapun yang terjadi, jangan mencariku di rumah keluarga Lu. Luo Weiken pada dasarnya curiga. Hari ini, saya baru bisa lolos setelah masuk ke tambang tempat dia sedang. Jika kau pergi, dia hanya akan memperlakukanmu seperti mata. Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau bahkan mungkin akan menurutku, seharusnya kau tidak tinggal bersama. Sekarang sangat sulit bagi saya untuk menghubungi. Anda tidak bisa bermain sebabas sebelumnya. Oh, bos, pendapatan kami jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Handuk, oh handuk yang sangat bagus. Ini adalah epilepsi yang disebabkan oleh dia harus segera hubungi 120. Dia jatuh sakit sebelum sempat minum obat ini hanya mengobati gejalanya. Keadaan darurat. Kita akan pergi ke rumah sakit bersama.
Menguasai. Saya sudah menggunakan semua koneksi saya untuk menemukan. Ini hanyalah penyakit aneh dan rumit dengan asal-usul yang tidak Jangan khawatir dan merusak kesehatan. Apa yang dimaksud dengan penyakit yang kurang dikenal dan sulit akan ku beritahu. Itu adalah cucu perempuan dari Tuan Tua Luo dari grup. Bagaimana aku harus menjelaskan padanya bahwa kau telah... Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin orang yang sakit? Dia adalah putri sulung dari grup. Saya belum pernah mendengarnya. Itu karena kamu tidak datang ke rumah sakit akhir-akhir ini. Kondisi gadis kecil itu, saya bisa mengendalikannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah ikut bersama saya. Bukankah semua pujian itu karena telah melahirkan? Kamu akan bisa menunjukkan wajahmu di depan. Anda bersikeras untuk menghadiri acara kumpul. Apa gunanya? Hai, Kiki, apakah kamu sudah menemukan pasien itu? Paman saya bekerja di departemen itu di rumah sakit Puskan. Hari ini kami menerima seorang bayi perempuan bernama Lu. Saya dengar dia diselamatkan oleh seorang dokter wanita. Rumah sakit pusat pelatihan penyu saya. Pihak lainnya masih tetaplah Dokter Dewi yang melakukan operasi. Dia juga harus menyembunyikan identitasnya. Ini benar-benar keberuntungan. Kesempatan bagus untuk membalikan keadaan. Bagaimana mungkin aku tidak mengambilnya? Lu Awaken. Jika kamu mengetahui bahwa akulah yang menyelamatkan adik, apakah kamu akan berterima kasih padaku? Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku. Saya akan mengurus kakekmu secara langsung. Guru, saya telah menemukan berita tentang wabah Luo. Pihak lainnya sudah menunjukkan keadaan darurat. Saya perlu menjalani operasi. Kita harus melakukan tirat. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan rekomendasi yang baik kepada... Jangan khawatir, saya adalah murid jenius Anda. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku telah terbongkar. Kamu yang membawa obat. Pertama, gunakan jalur air. Ia diserahkan kepada mantan dokter yang merawatnya. Aku akan mengalihkan perhatian. Hati-hati, Luo. Aku akan kembali menjemputmu setelah mengantarkan obatnya. Aku lelah sekali. Sudah lama sekali sejak saya Untungnya, kondisi gadis kecil itu sudah stabil. Tetapi, penyakit jantungnya tampaknya bukan bawaan lahir. Ini memang terlihat seperti keracunan. Kakek Luo, apa yang kamu lakukan di sini? Lama tak jumpa. Apakah kamu sakit? Cucu perempuan saya dirawat di rumah sakit di sini. Bisakah dokter ini menunjukkan jalannya kepada saya? Aku ingin tahu siapa nama cucumu. Cucu perempuanku Luo Yuking. Hai, siapa dokter bedah Anda? Undang dia. Saya ingin berterima kasih kepadanya secara... Tentunya ini bukan kebetulan. Tuan Luo kan, saya baru saja selesai menjalani operasi. Apakah pasien tersebut cucu perempuan Anda? Saya pasti akan membalas kebaikan dokter yang telah menyelamatkan hidup saya. Dokter, tolong tanya, apakah kondisi Kinger sekarang stabil? Lauren, panggil saja aku Kiki. Saya adalah anak perempuan kedua. Jusingi adalah kakak perempuanku. Awalnya merawat inilah yang seharusnya kita lakukan. Hal ini membuat hubungan kita semakin erat. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku harus menghentikannya. Berjalan dengan mudah tidak mungkin. Perawat itu baru saja berkata, gadis kecil di dalam masih dalam kondisi kritis. Kamu datang untuk apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, Jusinggi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakek Chen. Aku tidak tahu siapa gadis kecil di dalam itu. Dia tiba-tiba pingsan di kedai kopi. Saya membawanya ke rumah sakit. Namun gadis kecil itu baru saja menjalani operasi. Kiki, kamu tidak boleh masuk dan mengganggunya. Apa yang sedang... Saudari, kata-kata itu sungguh kasar. Ini adalah rumah sakit tempat sahabat. Tentu saja, saya yang melakukan. Di samping itu, saya adalah murid dari dokter Li Kangming. Sekalipun kau meremehkan kekuatanku, kau tidak bisa meremehkan tuanku, kan? Untungnya, saya memiliki Oke. Tolong hentikan perdebatan. Kedua saudari itu adalah penyelamat Kinger. Mari kita masuk ke dalam dan melihat-lihat. Oh tidak, kondisi pasien kembali tidak stabil. Aku tidak bisa melakukannya. Kiki, jangan main-main dengan nyawa orang lain. Anda. Apakah ini yang saya pesan sepil penyelamat nyawa yang dilalang oleh mayat hati? Jusinggi, dasar bodoh, apakah kamu pernah menjalani operasi? Lihat dari mana asal Ju Kiki. Hal ini perlu dilakukan oleh Luo Yuking sama sekali tidak tahan. Lihat, tanda-tanda vital dan berat badan pasien sudah kembali normal. Haha. Oke. Astaga. Saya tidak pernah menyangka dokter Ju begitu muda. Keterampilan medis yang sangat tinggi. Generasi muda sungguh luar biasa. Ju Kiki. Bagaimana mungkin Anda memberi pasien makanan secara acak? Ju Singgi. Demi kamu menjadi istri cucuku, aku sudah lama bersabar denganmu. Sekarang saya percaya bahwa Dokter Ju adalah dokter yang sebenarnya. Jangan sentuh dia. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda menghalangi dokter. Obati penyakit cucu perempuan saya. Ju Singgi, kamu tidak benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan. Aku memberitahumu apa yang baru saja kamu katakan. Saya sudah merekam semua laporan dari reporter. Sekarang seluruh negeri tahu. Kau, Ju Singgi, bukan hanya orang bodoh, dan juga peniruan.
Ini adalah masalah lain yang berkaitan dengan pinggang ini berwarna hitam dan kotor. Bagaimana jika Yukin jatuh sakit karena makan sesuatu? Bagaimana jika dia tidak pernah bangun lagi? Musik, kau harus menyelamatkan Yuking. Jusinye, tolong hentikan penyebaran rumor yang apakah kamu berharap adik perempuan Lu meninggal? Diam. Segera pindahkan pasien ke rumah sakit lain. Atur agar para ahli datang ke akademi sini saya. Konsultasi Kinger. Jika sesuatu terjadi pada Kinger, kami pasti akan meminta pertanggungjawab. Mendengus. Kyunger terlalu memanjakanmu. Polisi seharusnya mendisiplinkan Anda dengan semestinya. Harap perhatikan pertanyaannya. Apakah Anda bersedia bekerja di format opportunity selamanya? Nona Jusinggi, apa pendapat Anda tentang berpura-pura masalah pencemaran nama baik? Apakah ada hal lain yang perlu? Nona Ju, mengapa kamu memfitnah adikmu? Mungkinkah adikmu sebenarnya cintaku yang sejati? Nona Ju, kami butuh, mohon akui. Aku lapar. Aku ingin pulang untuk makan malam. Saya tidak tahu. Berhenti mengikuti saya. Bagus sekali. Opini online sekarang adalah, konon, istri baru Luo Xiao, disabilitas intelektual. Skandal seperti itu, apakah Luo Xiao peduli? Saya ingin melihat, apakah sebaiknya dia tetap menjadi Nyonya Luo? Besok, saya akan mulai bekerja di rumah sakit yang berafiliasi dengan Roche. Luo Weiken, aku harus memilikimu. Tuan Muda Luo, Anda Tuan Muda Luo, kami mohon maaf, Tuan Muda Luo. Apakah kondisi Tuan Muda itu serius? Oke. Jadi begitu. Nyonya. Tuan Muda itu mengirim pesan bahwa dia akan kembali dalam beberapa... Oke, sekarang kamu sebaiknya istirahat. Tidak. Kita tidak bisa hanya berdiri dan Fokiki membunuh gadis kecil itu. Selain itu, sang pemburu adalah kesayangan keluarga Luo. Anda perlu mencari cara untuk mendapatkan resep baru bagi Luo Yuking. Kiki Luo Yuking telah pingsan selama sehari. Menurutmu kapan dia akan bangun? Guru, mungkin ini efek dari obat yang Anda berikan kepada saya. Tubuh Luo Yuking, meskipun sudah minum obat, butuh waktu untuk pulih dari kelemahan. Terima kasih, mentor Anda tidak selalu memperhatikan Anda. Kamu adalah murid magangku yang paling bagus sekali kali ini. Tuan, Anda terlalu memuji saya. Bagaimana dengan lusa? Saya diundang untuk berpartisipasi dalam simposium medis Sainowasi. Mari ikut saya. Simposium ini diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Kandungan Emas Tinggi. Anda bisa menggunakan kasus Luo Yuking sebagai contoh, berbagi hasil penelitian dengan para ahli dari berbagai negara di seminar ini disiarkan langsung. Anda harus berprestasi dengan siaran langsung. Kemudian saya harus mempromosikan aku telah menjadi seorang jenius medis. Kemudian kita akan memiliki Jusinye di bawah kaki kita. Apa yang tadi kamu katakan? Tidak perlu instruktur, saya pasti akan datang tepat waktu. Kabar apa yang datang dari bos? Kan, pil penyelamat hidup kami dibeli oleh K dan gengnya. Saya mendengar itu setelah orang-orang saling berebut obat-obatan. Dan cukup banyak orang yang terluka. Meskipun cuaca adalah jenis obat yang bisa dibeli. Namun karena suatu alasan, obat itu akhirnya jatuh ke tangan Jukiki. Dia sudah memberikannya kepada Luo Yuking. Tubuh Luo Yuking sama sekali tidak mampu menahan efek obat. Dia pasti akan mendapat masalah dalam waktu Waktu hampir habis. Aku harus pergi menyelamatkannya. Nyonya, apa yang membawa Anda kemari? Perawat, saya datang untuk menemui Anda. Saya mengerti, Nyonya dan Tuan Luo memiliki hubungan. Datang terlambat untuk memasak untuk bos Luo. Silakan ikuti saya. Nyonya Luo ada di dalam. Saya akan mulai bekerja sekarang. Sangat pucat. Hal ini disebabkan oleh kehilangan darah. Meskipun kakinya masih tertekuk, dia tetap bertarung seperti anak kecil. Selalu menyendiri. Sekarang sudah tidur. Sungguh memilukan melihatnya. Tanganku sangat dingin. Cedera itu cukup sering. Bukankah kau menyuruhku untuk tetap di rumah dan menunggumu? Mengapa kamu tidak menjaga dirimu dengan baik? Aku akan segera bangun. Tidak, itu tidak penting. Dia tidak boleh tahu aku ada di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mencari Luo Yuking. Ayo pergi. Pintu itu terkunci. Oh, adikku yang konyol. Mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menemui adikku Luo Yuking. Kakak laki-laki tidak ada di rumah. Paman Ji mengatakan bahwa Anda bisa datang dan melihatnya. Kamu benar-benar terlalu menganggap tinggi diri.
Jika Anda bertanya, Anda tidak bisa menerima kritik dari seluruh. Saya ingin mencari kesempatan untuk membuktikan bahwa saya gagal. Benar kan? Malam ini gelap dan badai. Jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, saya, sebagai pasti, bukankah aku tetap tidak akan bisa membersihkan namaku meskipun kau sungguh kejam, saudari? Kiki, cepat buka pintunya. Jika sesuatu terjadi pada adik perempuan Luo Yuki, kakek Luo akan sangat sedih. Kamu ingin membuat siapa terkesan dengan tatapan menyedihkan itu? Pergi dari sini sekarang juga. Saat ini saya adalah dokter yang merawat Luo Yuki. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Ini adalah hidangan obat yang saya untuk adik perempuan Luo Yuki. Hai bos. West mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam seleksi ini sebagai berpartisipasi dalam simposium medis. Namun, identitas Anda jangan sampai tertabrak peralatan siaran langsung. Wanita yang mengenakan masker itu berhati-hati. Hak apa yang dia miliki? Hari ini aku akan menunjukkannya pada semua. Bagaimana Tuan Muda Long bisa meninggalkanmu? Hei Kiki, apa yang sedang kamu lakukan? Mari ikut saya. Saya sudah lama mengagumi Nona Shinichi. Saya baru mendengar tentang Anda di Maoming, suara ahli bedah pengganti. Aku tak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Kamu sungguh tidak tahu malu. Mengapa kamu begitu takut? Beraninya kau berpura-pura menjadi orang lain. Mereka tidak punya muka untuk membiarkan. Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Inilah buktinya. Hampe, Nona Ju Xingying. Aku tidak pernah menyangka kamu akan. Saya tidak ingin bekerja dengan orang-orang yang berkarakter buruk. Mari kita akhiri kerjasama kita di sini. Oleh karena itu, bagi pasien dengan beban berat pada jantung mereka, kita harus memberikan yang tertua. Topik laporan ini adalah untuk membantu menciptakan sang pangeran persis seperti kamu. Ya. Saya memposting artikel ini dalam bahasa Inggris. Pidato Jukiki saat ini. Seharusnya ini adalah kelas yang... Namun menurut saya ada beberapa kesalahan dalam terjemahannya. Oh, maaf, saya sedikit gugup. Bagaimana sebaiknya kita... Kau telah merusaknya, bukan? Mengirim seseorang dengan kemampuan yang... Apakah kamu tidak malu? Butuh waktu lama untuk berbicara. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini jika mereka salah mengucapkan istilah-istilah? Untuk pasien dengan beban berat pada jantung, saya merekomendasikan pengobatan akupun. Karena juru bicara ini tidak mengerti bahasa Inggris, maka dialah penulis asli artikel ini. Izinkan saya menjelaskan pendekatan penelitian saya. Siapa penulis asli yang meninggal dunia? Saya adalah penulis asli. Aku tidak terlambat. Luo Xiao. Aku tahu segalanya. Silakan lanjutkan laporan Anda. Catatan, ini adalah... Hal ini memerlukan pemantauan berdasarkan ekokardiogram, fitur nilai F baru, dan membantu dalam pengambilan hasil tes VIP untuk mengevaluasi situasi fitur-fitur baru. Demikian laporan saya. Terima kasih semuanya. Dari perspektif ini, Ju Xingyi ini benar-benar cakap. Sangat kuat. Mengapa berpura-pura menjadi ahli bedah? Sebagian orang memang lebih mahir dalam teori daripada praktik. Sungguh lelucon. Kakak perempuan itu menyamar sebagai adik perempuan. Adik perempuan itu menjiplak artikel kakak perempuan. Itu menggelikan. Apa hebatnya itu? Memang benar bahwa Anda menyamar sebagai saya sebagai ahli bedah. Saya sudah mengembalikan uangnya beberapa... Oke, saya mengerti. Dokter Ju dan Ibu Luo tiba-tiba jatuh sakit. Luo tua ingin kau menjalani operasi sekarang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jelas sekali saya yang memberinya obat itu. Bagaimana penyakit itu terjadi? Ju Kiki, bukankah kau bilang istriku menyamar sebagai dirimu? Kalau begitu, lakukan operasi untuk membuktikan diri kepada semua orang. Aku akan pergi sekarang. Bagaimana mungkin kamu bercanda tentang kehidupan adikmu? Kamu percaya padaku. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Luo Yuking. Apa? Kamu pura-pura? Maafkan saya, Tuan. Saya yang mempekerjakan Anda. Namun kini nyawa dipertaruhkan. Biarkan saya menyelesaikan operasinya. Nanti akan saya jelaskan semuanya. Terima kasih, Bapak Luo. Suami, ayo. Saya adalah dokter yang merawat Luo Yukin. Operasi jantung ini sangat menantang. Hal ini diharapkan akan tercatat dalam Saya akan menggunakan konsep baru untuk melakukan operasi ini. Tetaplah ikuti perkembangannya. Saya sudah menyebutkan nama desa. Dokter bedah yang melakukan operasi ini adalah Ju Xingye. Apakah kamu benar-benar ingin Luo Yuking menjalani operasi? Kalau begitu, Anda juga harus menanyakan. Menurut saya, Tuan Tua Luo tidak akan membiarkanmu masuk dan bertemu.
Pak Luo, saya akan menjalani operasi sekarang. Jangan khawatir. Saya melakukan operasi terakhir kakek saya. Itu karena Jukiki, Kinger secara keliru diberi obat penyelamat. Itulah yang menyebabkan kecelakaan kedua. Serahkan Kinger padaku. Aku yakin aku bisa menyelamatkan. Bukti apa yang Anda miliki bahwa Anda yang melakukan operasi. Anda menyaksikan upaya penyelamatan terakhir Lauren. Akulah yang menyelamatkannya. Kondisi pasien sudah tidak stabil. Mengapa kamu mengatakan itu karena aku? Singgi, tolong jangan ikut campur, ya. Lauren, saya akan menggunakan pendekatan baru untuk operasi ini. Aku tidak ingin terlihat. Harap matikan kamera Anda. Dia terkejut. Pasien mengalami syok. Darah mengalir dari rongga dadanya. Saya, Pak, sungguh tidak berdaya untuk membantu. Li Kangming, benar-benar kamu yang melakukan operasi pada Jukiki. Operasi sudah mencapai tahap berapa? Izinkan saya masuk. Saya bisa menyelamatkan nyawa di kedokteran. Tolong berhenti ikut campur. Oke. Anda ingin melakukan operasi pada orang. Apakah kamu sudah gila? Tidakkah kamu lihat bahwa mengapa kamu harus bercanda tentang nyawa? Apakah kamu benar-benar berpikir operasi kemudian dapat dilakukan? Dia sedang sekarat. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya adalah aku sudah bilang bahwa hanya akulah yang bisa menyelamatkannya. Siapa sebenarnya yang tidak menghargai nyawa manusia? Minggir semuanya dari jalanku. Biarkan dia masuk. Lu Yuking sudah mati. Meridian jantungnya telah terputus. Ju Xianyi, meskipun kau masuk, itu tidak akan... Apa itu? Ah, kucuku. Katakan apa? Percayalah padaku sekali. Operasi tersebut berhasil. Ya Tuhan, dia benar-benar sungguh sebuah keajaiban. Mereka benar-benar menghidupkan kembali. Tuan Lo, saya salah. Aku terlalu sombong. Seandainya bukan karena adimu hari ini, cucu perempuan saya meninggal di meja operasi. Siapa yang memberimu nyali itu? Mempermainkan nyawa keluarga Lo kami. Nona Ju benar-benar seorang dokter, tapi bisakah Anda memberitahukan filosofi bedah Anda? Apakah ini berdasarkan penelitian saudara alami? Ida dan konsep yang saya gunakan dalam operasi, semuanya adalah karya asli saya. Adapun artikel yang diterbitkan oleh Jukiki, saya yakin semua orang akan segera mengetahui kebenaran. Istri saya sudah menjalani operasi dalam waktu yang lama. Stamina saya sudah benar-benar butuh istirahat. Juga, saya tidak ingin ada laporan yang merugikan istri saya. Biar. Mengapa kamu tidak beristirahat padahal kamu sangat lelah? Apakah kamu tidak punya pertanyaan lain yang ingin kamu ajukan? Luo Xiao, apakah kamu sudah lupa apa yang terjadi di hotel sebulan yang lalu? Apakah seperti ini caramu membalas budiku? Ju Xinggi merusak reputasiku. Aku bahkan tidak bisa berkarir di bidang kedokteran. Aku bahkan belum menyelidiki bagaimana kau hampir... Beraninya kau datang ke rumahku. Seandainya bukan karena kamu menyelamatkan, perbuatan kotor yang kau lakukan sudah cukup untuk membunuhmu berkali-kali. Oh, jadi ada seseorang yang menyelamatkan hidupmu. Luo Weiken, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Jika Anda tidak membantu saya melurus. Sekarang saya akan menyampaikan semua informasi. Apakah dia tahu itu aku? Bagaimana Anda ingin saya membantu? Saya butuh bantuan Anda untuk lalu mereka mengirim saya ke industri hiburan. Pergilah ke Departemen Hubungan Masyarakat Rouge. Saya akan mengatur tim untuk membantu. Luo Xiaoren ingin membuktikan dirinya melalui kemampuan aktingnya. Bisakah Anda memberi saya sumber data tersebut? Akting. Itu sungguh berani. Saya bisa memberi Anda namun, apakah jalan ini akan berhasil atau tidak bergantung pada Anda? Itu tidak akan berhasil. Anda memberi bagaimana mungkin sumber tersebut kecuali jika aku menjadi salah satu. Kalau begitu, kamu bisa mengabaikanku. Ini adalah kali terakhir Jukiki. Ini adalah kali terakhir Jukiki. Terima kasih sudah tersesat, Tuan Lu. Saudara laki-laki dia dan saudara perempuan, kalian sedang berdebat tentang apa? Luo Xia mengadakan pertemuan produser pukul 6 sore ini. Maukah kamu ikut denganku? Perusahaan akan mengurus sumber data tersebut. Jika kamu tidak ikut denganku, aku menceritakan semuanya padanya. Jangan coba-coba. Adikku, apakah kamu tidak kedinginan mengenakan pakaian yang begitu min? Kamu bisa mengenakan ini. Jangan khawatir soal Singgi. Mereka melemparkan berbagai macam pakaian kot. Apakah kamu sudah lupa? Inilah yang kau dan Bibi Bai berikan padaku. Tuan muda. Nyonya muda itu menerima kabar dari rumah sakit bahwa putri sulungnya telah sadar. Ke-11, saya perlu pergi ke... Apakah kalian ingin Oke. Kamu pergi duluan dengan Paman Ji. Aku... Bagus. Pesta malam ini di Roshana. Ambil pakaian dan kenakan sebelum keluar rumah. Jenis pakaian ini sangat cocok untuk orang seperti Anda.
Nona Ju dan Tuan Luo tidak tertarik pada wanita. Tolong jauhi dia. Tapi saya juga pendamping Tuan Luo. Tentu saja, kamu seharusnya... Luo Xia, saya sarankan Anda untuk tidak mengabaikan saya. Para produsen ini semuanya adalah orang-orang hina yang makan apapun. Jika kau berani mengabaikanku, saya tidak bisa mendapatkan sumber daya yang... Saya pergi. Semoga kamu bahagia. Saudari kesayanganku, aku tak pernah menyangka kau bukan hanya dokter ajaib yang menyelamatkan. Saudara laki-laki saya menikahi saudara ipar perempuan. Saudara laki-lakiku benar-benar luar. Mereka bahkan tidak menginap Aku masih harus menghadiri acara sosial. Aku butuh... Ses, adikku, aku dan kakakmu hanya menikah demi kepentingan bersama. Kamu harus merahasiakan ini darinya. Oke, apakah kamu tidak menyukai saudaramu? Ya, itu benar. Temperamen saudara laki-laki saya cukup luar biasa. Meskipun sebenarnya, dia adalah... Dia hanya sakit. Kakak Sinyi. Saya berharap Anda bisa menyembuhkan penyakitnya. Dia diam-diam mengonsumsi obat. Saya dengar itu adalah resep yang diperoleh dari seorang penyembuh legendaris. Mengonsumsi obat secara diam-diam. Istirahatlah. Aku perlu keluar sebentar. Bos punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Anak bungsu sedang bersama kakakmu. Gadis muda itu tidak bisa masuk tanpa undangan. Namun Jukiki datang ke tempat seperti ini untuk Dia benar-benar tidak menganggapku serius. Oh, bukankah ini kakak perempuanku? Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Saudari, lihat dirimu. Kau tampak seperti... Apakah kamu begitu asyik belajar sehingga tidak punya waktu untuk berdandan? Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Saudari, kau tidak tahu Tuan Muda Luo juga ada di dalam. Dia bahkan sengaja ikut denganku. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Mengapa kamu takut masuk? Apakah karena pakaianku terlalu ketinggalan zaman? Saya punya satu. Apakah kamu menginginkannya? Nyonya Luo cukup menarik. Saya di sini malam ini untuk Saya rasa Nyonya Luo akan segera menjadi Jukiki. Wanita berwajah kuning ini. Mereka bahkan Jukiki dan Luo Xia menghabiskan sepanjang malam Saudari, tolong jangan marah. Tentu saja, kebenaran itu tidak menyenangkan. Namun, Anda bisa masuk jika mau. Ayo, aku akan mengantarmu ke atas. Mengapa kamu di sini? Ini bukan tempat untukmu. Sungguh suatu kebetulan, kami juga hadir di sini untuk berinteraksi sosial. Kita bisa membicarakannya saat kita... Anda adalah Nyonya Luo. Jangan terlibat perkelahian fisik dengan orang asing. Saya mengerti, itu omong kosong. Jetty, kegiatan sosialmu hanya sebatas menghabiskan... Jusinye, jika kamu tidak bisa mempertahankan pasanganmu, maka jangan bicara di sini. Nona Jusinye adalah seorang jenius generasi baru di bidang kedokteran. Jika dia tidak kompeten, kamu tipe orang yang seperti apa? Zusinyi. Apakah Anda merasa dirugikan menjadi Nyonya Luo? Apakah Anda masih merasa ada seseorang yang mendukung Anda? Mereka bahkan tidak menghormati saya. Manajer umum Luo, sepertinya kamu tidak terlalu menghormati istrimu. Bagaimana seharusnya aku, Luo Waiken, memperlakukan Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang... Ayo pergi. Aku harap kau tetap di sini. Jika kita tidak bisa memenangkan perdebatan, kita akan memilih... Buku tentang Bibi Jucing benar-benar bagus. Diam. Aku masih punya beberapa hal yang... Maaf, Bob, aku bertindak impulsif baru, tapi aku tidak tahan melihat mereka menindasmu. Sebenarnya, aku ikut Tapi aku tidak tahan melihat mereka menindasmu. Sebenarnya, aku sudah bersikap baik padamu, jadi jangan sebutkan, aku baik-baik saja. Tapi kau telah melakukan sesuatu padaku. Dia akan segera mengetahui tentangmu. Aku tidak takut dengan kenyataan bahwa aku telah mengikutimu. Aku hanya merasa terlalu tidak adil jika kamu tetap... Anda sudah dikenal luas di bidang kedokteran. Asalkan kamu sedikit meningkatkan Anda masih dapat menemukan lokasi. Bos, izinkan saya, bagaimana cara meninggalkan kota? Zihao, ada yang tidak beres denganmu hari. Ada yang salah dengan diri. Aku hanya takut kau akan benar-benar jatuh cinta pada... Menurutmu, apa kelebihannya? Aku sudah berada di sisimu, saya belum pernah pria mana yang begitu kamu manjakan. Tapi dia, ini hanya nikmati perasaan saat kau dan wanita bodoh itu. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk Cukup, Zheng Hao. Sekian untuk hari ini. Jangan sebut-sebut namaku dan Luo Waiken lagi. Bagaimanapun juga, kita hanyalah suami istri dalam Jukingi. Pulanglah bersamaku. Istriku, ikutlah denganku. Pergi ke neraka, dasar jalan. Pergi ke neraka, dasar jalang. Kohiro. Atas dasar apa? Kenapa kau begitu beruntung? Dasar bodoh. Bahkan asam sulfat pun akan dituangkan. Tahukah kamu bahwa saat kamu muncul semua rencanaku berantakan?
Zihao, cepat panggil ambulansku. Kiki. Di mana saya? Ibu dan ayah, mengapa kalian berdua di sini? Ju Xingyi, Jalang, diamlah. Lu Xiaoqi, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti ibu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Lu Xia begitu marah? Inilah putri baik yang telah kau besarkan. Naik ke tempat tidur seorang pria. Mereka bahkan melemparkan asam mustahil. Bagaimana mungkin raksasa Kiki melakukan hal seperti itu? Selain itu, postur silindris tersebut juga merupakan postur putri saya. Jadi sekarang aku sangat senang telah menikahi kekasihku yang patah hati. Bukannya wanita gila ini. Menyebabkan cedera secara sengaja merupakan tindak pidana. Tuan Luo, mohon maafkan putri saya. Anda sama sekali tidak boleh membiarkan dia masuk penjara. Kamu tadi berdiri di sini dengan baik-baik saja, kan? Sekalipun Kiki yang melempar asam sulfat ke arahmu, itu bukankah kamu salah? Anda tidak terluka sekarang. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan adikmu? Itu karena kamu menikahi suami yang hebat. Jadi mereka tidak menghargai kebaikan keluarga. Saya mempertimbangkan, benarkah begitu, Tuan Jo? Apakah ini tipe tutor yang Anda miliki di rumah? Tidak mampu membedakan yang bermainlah dengan keras? Sepertinya putri keduamu tidak bisa lolos dari penjara ini. Aku tidak akan masuk penjara. Ibu dan ayah, tolong selamatkan aku. Hidupku baru saja dimulai. Tidak. Tuan Lo, istriku tidak masuk akal. Saya gagal mendisiplin. Tetapi, bisakah Anda menganggap Singgi sebagai istri Anda? Jangan khawatir soal itu. Lagi pula, kami adalah keluarga. Kami akan terus berhubungan. Karena kamu harus mempertimbangkan wajah seseorang. Anda harus bertanya langsung kepadanya. Bagaimana menurutmu, gebetanku? Jangan takut, aku di sini. Namun Zheng Ha masih dirawat di rumah sakit. Ju Kiki, kamu harus menanggung konsekuensi dari apa yang kamu lakukan hari ini. Dasar pengkhianat keparat. Bagaimana mungkin keluarga Ju membesarkan anak yang tidak tahu? Manajer umum Luo. Sekalipun kamu tidak mau menunjukkan belas kasih. Dan jangan lupa bahwa Kiki telah menyelamatkan hidupmu. 7 mulut menyelamatkan hidupku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah lama bersabar denganmu. Berita tentang hilangnya ibunya tercinta bertahun. Tidak bisakah aku menemukan bumi ini? Berita tentang ibuku. Berhenti. Ini kali ketiga Anda datang malam ini. Saya ingin meninggalkan ruangan ini. Mengapa aku sangat ingin bertemu pria itu? Sangat ingin menemukannya. Atau apakah kamu masih mengkhawatirkan pakaian keluarga? Saya ingin melakukan operasi pada... Mengapa kamu tidak mau bercerita tentang ibuku? Saya ingin memeriksanya sendiri. Apakah kamu berpura-pura bodoh atau keterampilan medis? Kamu tidak boleh seperti kakakmu yang gila itu, ingin terjun ke industri. Lihat Ju Xingyi. Aku tidak peduli apa tujuanmu berpura-pura bodoh sebelumnya. Tapi malam ini, hanya kita berdua. Jangan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, jangan sekali-kali berpikir untuk... Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kakimu. Biarkan aku pergi, karena kami adalah suami istri. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun. Katakan padaku siapa pria itu. Kamu pasti gila. Aku gila, aku gila. Aku langsung gila begitu melihatmu. Apa yang salah? Oh tidak, Anda mengalami serangan. Kau masih peduli padaku kok. Obat apa yang kamu berikan? Obat istimewa ini dari Lu Xia. Lu Xia mengandalkan ramuan itu untuk meredakan. Berikan aku obatnya. Wanita, inilah yang kami bayar mahal untuk mendapatkannya. Hanya dialah yang bisa menyelamatkan nyawa tuan muda. Nyonya, bukan berarti saya mempertanyakan kemampuan. Situasinya sekarang mendesak. Mari kita berikan obat kepada tuan muda Lu. Karena tertipu dan bagaimana efek khusus itu bisa menjadi milik Luo Wei. Untungnya saya sampai tepat. Wanita di lantai atas belakangan ini sering sakit. Dia memberinya obat pendetoksifikasi darah, cedera serius. Selain itu, dia juga sedang menyelidiki bagaimana ibu. Itulah mengapa saya tidak bisa beristirahat. Jika tidak, apapun tujuan Anda, dia menikah dengan Lu. Tapi satu-satunya hal yang saya yakini adalah Lu Xia sangat peduli padamu. Kakak Xingyi, bisakah pengambilan darahku menyembuhkan saudaraku? Penyakit kita berbeda. Ya, Xingyi. Bisakah kamu menyembuhkan penyakit Channer? Penyakitnya, tidak peduli berapa banyak ahli yang dikonsultasikan, mereka tidak dapat. Aku pikir kakek. Dalam darah 2 orang, mereka semua memiliki racun yang serupa. Gejalanya saja yang berbeda. Tanaman obat lainnya mudah ditangani. Ada tanaman obat yang disebut gigi racun musim semi. Harganya terlalu mahal untuk dibeli sekarang.
Bos, ini dia tanaman obat yang kini hanya racun murni yang paling. Tanaman obat ini sudah tidak muncul selama 10 tahun. Aku tahu bahwa kakekku sudah memberitahuku. Obat ini, benda itu disimpan di Institut Penelitian Medis Keluarga. Kebetulan sekali, Shenjia akan mengadakan kompetisi. Sang juara berkesempatan untuk bekerja di lembaga penelitian. Jadi saya berencana untuk mendaftar kompetisi tersebut. Temukan cara untuk mendapatkan Spring Venom V. Ini tidak akan berhasil. Risiko kakek Luo ini hanya peduli pada cucu-cucunya. Mengapa mereka peduli? Apakah kamu? Persaingan bisnis antara keluarga Luo dan Shen sudah menjadi. Bagaimana mungkin keluarga Shen membiarkan menantu perempuan Luo? Selain itu, terlebih lagi, apakah Luo Weiken benar-benar layak untuk diperjuangkan demi? Saya sekarang sangat yakin, Luo Weiken adalah raja. Setelah menganalisis darah Luo Weiken dan Luo Yuxun, saya menemukan saudara laki-laki dan perempuan. Semua ini adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh racun. Jika tidak disembuhkan sepenuhnya, hal itu akan... Dokter dengan aku tidak bisa mengabaikannya. Selain itu, aku membutuhkan Luo bantu saya memecahkan kasus hilangnya ibu saya. Menggunakan seni saya sebagai sebuah, itu wajar. Nyonya Luo kembali. Saya sedang membicara, kamu naik duluan. Kakak Chan, tolong undang saya ke rumahmu setelah kamu menikah. Dia memang sudah cukup cantik. Tidak ada alasan untuk mengusir istri. Selain itu, ibu baru saja saya berpartisipasi dalam kompetisi seni nasional yang diselenggarakan. Mungkin suatu hari nanti saya bisa bekerja di institut kita. Nama saya Shen. Halo. Aku sangat menyesal. Keluarga Shen tinggal terlalu jauh. Aku hanya bisa merepotkanmu untuk... Tidak apa-apa, Nona Shen. Aku tidak menyangka Aku mendengar kabar bahwa kakak Chan telah menikah. Saya sudah tidak mengunjungi rumah ini selama bertahun-tahun. Pernyataan-pernyataan di dalamnya tetap tidak berubah. Aku tak pernah menyangka kakak Chan adalah orang yang... Apakah kalian sudah saling mengenal dalam waktu? Kami sudah saling kenal sejak... Saya akan sangat senang jika Anda dapat berpartisipasi. Namun, persaingan tidak bisa... Aku tidak bisa membantu. Nyonya Luo, Anda harus terus... Setelah itu, saya akan kembali... Nyonya Luo, tolong jelaskan. Apa hubunganmu dengannya? Saya. Ceritakan padaku bagaimana hubunganmu dengannya. Jadi, apa hubunganmu dengan Shen Yanqing? Hubungan seperti apa yang mungkin bisa saya... Seandainya bukan karena kamu berpartisipasi dan aku bahkan tidak akan membiarkannya. Anda harus ingat, kami adalah pasangan yang menikah secara sah. Jangan biarkan pria asing lain. Tahukah kamu? Ini semua milikku. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan. Anda lebih memilih mempercayai foto yang diambil dari... Kamu juga tidak percaya padaku. Jangan temui aku. Aku suka menggambar. Beli dekorasi rumah baru. Ya, beli aksesoris baru. Luo Weiken, ayo kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita yang asal-usulnya. Aku akan menyembuhkan penyakitmu dan penyakit sebagai gantinya. Tolong bantu saya menyelesaikan kasus hilangnya ibu saya. Kesepakatan ini bukanlah kerugian bagi Anda. Kami akan bercerai setelah semuanya selesai. Tidak, dulu saya berpikir Anda tidak bisa berhubungan dengan wanita. Tapi melihat Jukiki dan Shen Yanqing sekarang, rumor tersebut tampaknya tidak benar. Dan kakimu sangat sehat. Saya tidak mengerti. Mengapa kau tetap membiarkanku berada di sisimu? Dia kembali terlibat dengan wanita lain. Jika kau berjanji untuk membantuku menemukan jalan keluar, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan apapun. Anda salah paham. Saya tidak terlibat dengan mereka. Saya mendukung. Itu saja. Kamu ingin menemukan ibumu. Saya juga butuh bantuan Anda untuk mencari pembantu. Obat ini diberikan kepada saya oleh seorang dokter legendaris. Namun, waktu terjadinya serangan, orang-orangku belum pernah melihat ini sebelumnya. Bantu saya menemukannya. Aku akan membiarkanmu. Oke, aku berjanji padamu. Selamat datang semuanya. Suasana kompetisi internasional tahunan. Tahun ini, Saudari Ginseng datang untuk... Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk reputasi online saya belakangan ini buruk. Kamu masih sangat mempercayaiku. Anda mendapatkan hasilnya sendiri dari wasit Chan. Terima kasih kembali. Oh iya. Aku dengar adikmu datang untuk ikut serta dalam Sepertinya Anda harus berkompetisi berdasarkan kemampuan Anda. Saudari Shen, jangan khawatir. Saya telah menghafal semua soal ujian ini. Aku akan membuat adikku menyesali ini. Aku sangat cantik. Apa gunanya menjadi cantik? Saya melihat itu bersama Nona Shen, yang bisa bicara dengan bantal. Itulah yang membuat seseorang Hai saudari. Tidak terduga, kamu bahkan bisa berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional. Apakah ada aturan yang melarang saya datang? Bagaimana Anda lolos ke kompetisi ini?
Jusingi, jangan merasa dirimu begitu hebat, hanya saya tidak tahu Anda orang seperti aku memberitahumu. Aku tidak bisa menjadi wanita cantik yang menyenangkan. Dalam hal bakat dan pengobatan, kamu tetap tak bisa tak heran dia begitu cantik. Sepertinya dia memang hanya sekadar kecerdasan sejati. Mengetahui bahwa pertandingan akan segera dimulai. Diamlah dulu sebentar, adikku. Mengapa kamu masih berpikir untuk mengikuti kompetisi itu? Anda tidak akan mendapatkan peringkat hari ini, apapun yang, jangan buang-buang energimu. Saudari, jika kamu menginginkan informasinya, katakan saja, akan saya berikan kepada Anda. Haha, Nona Jo, Guru Chen, Anda belum pernah melihat wanita sebelumnya. Apakah menurutmu satu orang sepertiku tidak cukup? Diamlah, tempat ini penuh dengan wartawan. Kamu sepertinya takut orang lain tidak akan tahu tentang... Hai Nona Jo, halo. Ju Xingye, kamu tidak bermimpi memenangkan tempat pertama, kan? Kukatakan padamu, selama aku tidak mengizinkanmu masuk, jangan pernah pelit dalam hidup ini. Asalkan aku tidak mengizinkanmu masuk, jangan pernah pelit dalam hidup ini. Jika saya memenangkan kejuaraan, lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda? Nona Jo, kompetisi kita hari ini melibatkan identifikasi tanaman obat. Kamu adalah pemain pertama yang naik. Saya sangat berharap pada bakat Anda. Jika Anda bisa masuk ke Institut Penelitian Keluarga Shen, Anda bisa bergabung dengan tim saya untuk melakukan penelitian. Aku akan menjagamu dengan baik. Guru Jan, lokasi kompetisi sudah siap dan dapat dimulai. Perempuan jalang itu sudah tenang sekarang. Aku pasti ketakutan. Kamu tampil bagus di level terakhir. Mencapai titik ini hanya akan mendatangkan rasa malu pada... Semua tanaman obat ini sangat berharga. Sulit ditemukan bahkan dengan hati. Ini adalah harapan. Bagaimana mungkin gadis malang ini bisa melihat hal-hal ini? Kamu akan memberinya nilai terendah nanti. Aku harus mengeluarkannya sepenuhnya. Dia adikmu, kan? Mengapa kamu malah bersenang-senang atas kemalangan yang menimpanya di sini? Sungguh lelucon. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membela aku tadi? Aku memberitahumu. Jika dia mendapatkan skor terendah, Anda bahkan mungkin bisa menangkapnya. Jika dia memenangkan kejuaraan, kamu tidak bisa mendekatinya. Ini adalah tas berisi barang yang tidak diketahui. Tuan Gu, berikut adalah perjanjian. Apakah kamu benar-benar akan menceraikan istri? Keluarga Shen kini mulai bergerak. Hanya dengan cara ini keselamatannya dapat dijamin. Selain itu, ia bersikeras untuk berpartisipasi dalam kompetisi keluarga. Mungkinkah keluarga Shen telah menghabiskan semua uang? Jika dia benar-benar tidak bersalah. Setelah masalah ini selesai, aku akan menulis puisi bersamanya dan semua uang itu berasal dari... Ya, sebenarnya dia mengenal mereka semua. Aku tidak ingin kita bertemu. Mungkinkah dia memang benar-benar sangat cakap? Ini adalah tunas racun. Gairah seksual memiliki tingkat toksisitas tertentu. Proses manufaktur farmasi rutin umumnya tidak Salah. Ini sama sekali tidak dibuat dengan ramuan obat langka tersebut. Sulit dipercaya dia tidak mengenali saya. Sayang sekali. Tanpa diduga, dia meninggal karena ramuan terakhir itu. Apakah seseorang membocorkan soal ujian kepadamu? Ju Xingyi, Anda menghafal nama-nama tumbuhan herbal hingga... Ibu Ju, jangan panik jika Anda mengalami kesulitan. Tidak apa-apa jika kamu mengakui paling buruk. Saya akan mulai sebagai murid magang. Ada juga kemungkinan untuk masuk ke lembaga... Bagaimana Anda berhasil membuka bisnis tanaman obat? Hal ini tidak diperbolehkan dalam menghentikan kompetisi dengan cepat memungkinkan pemain untuk melakukan melakukan pengolahan sederhana pada bahan-bahan. Saya tidak melakukan. Silakan lihat. Taring beracun musim semi dan taring tersembunyi. Perbedaannya, bagian tengah bunga Spring Venomous Vein, gigi tersembunyi tidak mahal. Ceritanya cukup meyakinkan. Jika Anda tidak tahu caranya, jangan mengarang nama-nama. Saya belum pernah mendengarnya. Apa itu Spring Venom Fang? Spring Venom Fang tercatat dalam volume ketiga dari Essentials Eva Ancient. Kamu belum pernah mendengarnya karena kamu tidak cukup berkualifikasi. Itu tidak berarti dia tidak melakukannya. Hal ini memang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Tapi sekarang, sudah lebih dari 10 tahun, saya belum melihat taring beracun musim semi. Sekarang ini sangat langka dan sulit ditemukan. Bagaimana mungkin aku bisa menggunakan harta karun yang tak ternilai harganya sebagai sebuah Tidak seperti gigi Tibet. Taring berbisa musim semi sangat beracun. Karena bentuknya sangat mirip dengan bentuk gigi Tibet. Jetty. Sangat mudah bagi Anda untuk melakukan Lagi pula, harga taring racun musim semi itu sangat murah. Apakah Anda setuju? Kamu bicara omong kosong. Saya belum pernah melihat taring beracun. Ini adalah gigi yang tersembunyi? Ya. Karena ini adalah ya Tibet dengan harga murah. Kalau begitu, saya akan mengambil. Sayangnya, saya salah pilih. Lembaga penelitian yang tidak bisa masuk ke klub akan menutup bisnis keluarga. Simpan ini sebagai kenang-kenangan. Seharusnya tidak menjadi masalah. Mereka bahkan tidak menyuruh untuk meletakkan barang-barang.
Nona Ju benar. Dia pantas mendapatkan gelar juara. Dan Anda, sebagai wasit, ini adalah drama tentang tindakan kau benar-benar telah mempermalukan keluarga. Saya membantu keluarga Shen mengungkap pengkhianat yang mencuri. Mereka setuju untuk memberi saya sebagian dari obat menggunakan. Ini adalah obat yang saya kembangkan khusus untuk kondisi Anda. Minum selama seminggu. Racun dalam darah Anda dapat dinetralkan. Mari kita akhiri sampai di sini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Inilah persaudaraan sumpah perceraian yang tanda tangani. Perceraian Chandler adalah peristiwa besar. Bagaimana mungkin kamu tidak meminta izin, kakek? Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Tanda tangan tidak diperbolehkan. Ini bukan tentang perceraian palsu. Tujuannya adalah untuk menemukan tanaman obat guna menyembuhkan. Sekarang kita sudah memiliki tanaman obat. Mengapa demikian? Tidak semua orang ingin menjadi kakek. Nyonya Lu. Lagi pula, penyakitku bukanlah sesuatu yang anak rasanya. Jadi, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Oke, aku berhutang budi padamu. Kau mencoba membuatku gila, ya? Kalian berdua masih melakukan apa di sini? Saat ini, Bapak Luo tidak dapat keluar rumah. Periksa rekaman pengawas. Periksa apakah mereka menunjukkan perilaku yang segera identifikasi agen yang menyamar. Luo Xiao, Anda mengatakan mereka akan menyebarkan apa yang harus tujuannya adalah agar mereka menyampaikan pesan tersebut kembali. Biarkan mereka berpikir pernikahan saya telah hancur. Mereka mengira penyakitku tidak dapat disembuhkan. Itulah mengapa mereka tidak akan mampu menahan diri untuk aku telah disiksa begitu lama. Akhirnya, aku bisa mengawasi wanita itu. Dia tampak sangat sedih barusan. Jika pembelaan ini berhasil, aku masih hidup untuk menyampaikan hal-hal itu akan menjadi yang terbaik. Jika gagal, dengan adanya kesepakatan ini, dia tidak akan terlibat. Ngomong-ngomong, Dingkin, Shen Yanqing. Pendekatannya yang tiba-tiba kepada istri saya pasti ada tujuh. Sapir, kita harus lewat jalan Heping Timur, kan? Apakah itu penting jika Anda tidak percaya pada pengambilan dua jalan? Saudari, akhirnya kau tiba juga. Aku sudah menunggumu begitu lama. Jukiki, apakah kamu gila? Penculikan warga negara adalah tindakan jika kamu melakukan sesuatu padaku. Belum lagi tempat tinggal. Bahkan Luo Weiken pun tidak bisa. Jusingi, aku bahkan lebih pengetut lagi. Apakah kamu bahkan tidak menggunakan otakmu untuk bagaimana mungkin aku bisa mengikatmu di sini sendirian? Mengapa kamu tidak bertanya pada orang di belakangmu siapa dia? Kelompok. Ini manajer umum Luo. Anda bukan lagi Nyonya Luo. Wanita. Presiden Hu, Shenjia telah mulai mengakuisisi saham di perusahaan. Mereka tertipu. Apakah dia pulang? Ah, maksudku Ju Xingyi. Apakah dia sudah... Oh, aku akan menelpon Paman Ji sekarang. Tidak perlu langsung mengaktifkan pelacaknya. Saya perlu segera membimbingnya ke posisi yang baik. Hei, ada apa dengan sinyalnya? Di mana lokasi terakhirnya? Sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Telepon seseorang untuk menemani saya mencari. Kekhawatiran Bapak Luo menimbulkan kebingungan. Mungkinkah ini jebakan? Aku sudah bilang padamu, saya harus menemukannya dalam waktu itu tidak mungkin, kami sudah bercerai. Dia tidak punya alasan untuk di Chengxian. Menurut Anda siapa yang memiliki koneksi dan siapapun yang berani membunuh tuanmu? Tentu saja, itu harus melalui tangannya sendiri. Tapi bagaimana dengan saya? Aku tidak ingin kau mati begitu cepat dan menyakitkan. Kamu tidak masih menunggu Presiden Luo datang dan menyelamatkan. Aku dengar ibumu meninggalkan banyak hal baik. Jika yang Anda maksud dengan memiliki alasan yang sah seperti itu, bagaimana ibu tahu? Sekalipun aku meninggalkan jalan kematian, Kiki, jadilah lebih lincah. Kesabaran bos terbatas. Oke, saya Nona Luo. Seseorang dari keluarga Luo sedang dalam kita perlu mundur. Wanita ini sangat beruntung. Namun, kita memang mendapatkan sesuatu. Luo Weiken lebih dari yang kita bayangkan. Dia lebih peduli pada istrinya yang baru dinikahi. Dengan terungkapnya kelemahan, General Manager Luo menjadi lebih... Nona, apakah Anda ingin mengajak Du Kiki ikut bersama Anda? Dia hanyalah sepotong sampah. Sekalipun Luo Weiken membunuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu sangat beruntung. Tapi saya perlu melihat jarumnya masuk. Apakah kamu masih akan sepintar ini? Ada keraguan. Haha. Jukiki, sebenarnya apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku harus mati. Kamu mati? Maaf, saya terlambat. Jumlah kalian tepat 8 orang. Sayangku, itu sudah cukup bagi. Apakah Anda ingin dia tidak menjadi manusia maupun bertahan hidup seperti iblis? Aku bisa mati tanpa penyesalan.
Singi mendengar dari kakak Chen bahwa kamu sakit. Aku datang untuk menjengukmu dan melihat bagaimana. Saya baik-baik saja, hanya sakit ringan. Aku tak akan membuatmu penasaran. Ulang tahun ayahku yang ke-60 akan datang 2 hari. Saya di sini mewakili beliau untuk mengundang kalian. Aku tidak menyangka kamu akan sakit. Ini adalah obat istimewa yang saya bawa dari keluarga Chen. Anda tahu tentang dunia kedokteran? Jadi gunakanlah dengan semoga segera sembuh. Terima kasih. Namun, aku dan Luo Yuchen sudah tidak berhubungan lagi. Saya tidak akan menghadiri pesta ulang tahun. Ayahku mendengar tentang apa yang terjadi padamu di kompetisi. Dia sangat mengagumi. Sekalipun kamu bukan istri kakak Chen, Anda pasti tidak akan kehilangan semua keahlian medis Anda. Dan ayahku juga berkata, kamu sangat mirip dengan seseorang yang pernah kutemui. Apakah kamu sama sekali tidak penasaran? Apa yang harus dilakukan Tuan Luo terhadap Jukiki? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukannya sudah cukup untuk dihukum penjara 10 atau... Bukankah sudah kubilang serahkan dia ke polisi? Namun, dia mengatakan bahwa dia... Jika kamu hamil, anak siapa kamu? Bukankah itu berarti aku tidak bisa masuk? Di mana dia sekarang? Obat ini dilapisi dengan gula. Saya tidak bisa menyebutkan bahan-bahannya. Apa yang salah denganmu sekarang sampai kamu tidak diperbolehkan? Jangan sentuh apapun yang menjadi milikku. Aku memang tidak berencana untuk memakannya. Bagaimana perasaanmu? Hasil tes untuk obat dalam suntikan sudah. Ini adalah jenis agen perpindahan. Saya menginstruksikan laboratorium untuk mempercepat. Semuanya akan segera baik-baik saja. Di mana Jukiki? Anda mengurungnya dengan sangat ketat. Saya menyuruhnya menjalani perawatan untuk jangka waktu. Kemudian serahkan dia ke Oke. Saya ingin melahirkan anak. Kemudian, buatlah pengaturan yang tidak ada seorang pun yang bisa mengantar saya ke Haimpe, kamu bayi yang baik sekali. Ngomong-ngomong, sepertinya keluarga Shen tahu tentang keadaan ibuku. Saya akan menyelidiki masalah yang menyangkut ibu Anda dari hindari bergaul dengan keluarga Shen. Jagalah dirimu baik-baik dan aku... Apakah kamu benar-benar ingin membantuku? Berdasarkan kekuatanmu, menemukan seseorang seharusnya tidak terlalu sulit. Anda menduga saya sedang mengulur waktu? Jagalah kesehatanmu dengan tenang saja. Mengapa kau berbohong padaku padahal tidak ada jahitan? Apakah bersikap unik benar-benar penting bagimu? Bukankah ini istri pertama Tuan Luo? Aku dicampakkan oleh bos Luo. Dia tampaknya seorang jenius di bidang. Sayang sekali Presiden Luo tampaknya tidak terlalu menyukainya. Mereka bercerai tidak lama setelah menikah. Apa yang kamu katakan? Diamlah, Nona Ju adalah tamu kehormatan keluarga Shen Kang. Ibu Shen, terima kasih. Saya di sini untuk menemui Lo Weiken. Dia bersama adikmu di depanmu. Ini adalah perselingkuhan. Hari ini, melihat Jukiki mengenakan cincin jok Lu Jia. Saya pikir saya sedang berhalusinasi. Melihat ke belakang sekarang, ada kemungkinan bahwa kakak Chen benar-benar memberikan cincin jok itu kepadanya. Cincin jok jenis apa? Kamu bahkan belum pernah melihat cincin. Kakak Chen benar-benar sudah keterlaluan. Jukiki ada di sana, aku akan mengantarmu untuk menemuinya. Jukiki, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa? Jadi apa yang harus kita lakukan? Saat ini saya sedang hamil. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Jadi apa yang harus kita lakukan? Saat ini saya sedang hamil. Apa yang bisa kamu lakukan dengan... Oh, aku benar-benar hamil. Itu bukan palsu. Jukiki. Hei, hati-hati. Aku hamil. Dasar bodoh buta. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Apakah yang dia katakan itu benar? Bukankah sudah kubilang untuk beristirahat? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemarilah dan jawab aku cepat. Anak-anak, mengingat hari ini adalah ulang tahunku yang ke-60. Jangan membuat keadaan menjadi... Ayo kita mulai. Hahaha. Apa artinya ini? Bukankah kamu sudah mempelajarinya? Produksi dan penjualan keluarga Shen selama bertahun-tahun. Bukti untuk penggantian obat. Saya telah menyerahkannya kepada pihak kasus hilangnya orang tua saya bertahun-tahun lalu yang belum terpecah. Itu juga berkat seseorang. Saya dan saudara perempuan saya diracuni. Anda pernah mengatakan hal serupa 20 tahun yang lalu. Apakah kamu pernah memikirkannya saat itu? Hari itu akan tiba dan jatuh ke tanganku. Apakah kamu benar-benar menginginkan tangan adikmu? Jika Anda hanya menarik gugatan tersebut, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Selama bertahun-tahun saya telah mengalami penghinaan dan tak gentar dengan kondisi tubuhnya yang sudah lumpuh. Sehingga suatu hari, hal itu dapat mengungkap semua bukti yang memberat. Engkau menghibur arwah orang tuaku di surga. Sekarang, apakah menurutmu aku masih akan peduli dengan penawarnya? Anda dan saudara-saudara Anda telah diracuni jika tidak ada penawarnya. Kematian yang pasti, sekalipun kamu tidak ingin hidup. Apakah kamu sanggup menyaksikan adikmu juga meninggal? Asalkan kamu tidak terus-menerus memikirkan masa, aku berjanji akan menyembuhkanmu. Itu tidak perlu.
Apakah kamu benar-benar berpikir keluar? Apakah lembaga tersebut memiliki kekuasaan absolut? Aku punya caraku sendiri. Lepaskan perlahan-lahan. Gu Weiken, jangan terlalu sombong. Jangan lupakan mantan istrimu. Benda itu masih berada di tangan keluarga Shen kami. Aku benar-benar tidak menyangka mengapa Tuan Muda Luo bertindak melawan keluarga Shen. Adikku sayang, aku hanya bisa memintamu untuk bersabar sebentar. Saya sangat mengagumi bakat medis Anda. Disayangkan, mengapa kita tidak bisa ikut serta dalam peninjauan produk farmasi? Mari bergabung dengan kami dalam meneliti cara-cara untuk memberi manfaat. Sepertinya ini bisa membuat muka. Apakah ini terlihat familiar? Itu benar. Ini adalah buku catatan Wen Jisoo sebelum dia menghilang. Kemampuan medis Li Chu sama seperti ibumu, dia juga memiliki. Seandainya bukan karena kenyataan disuntik dengan mesin pengganti yang saya kembangkan, saya tidak yakin bisa mengendalikan orang lain. Penculikan itu. Bagaimana jika itu kamu atau aku? Tidak peduli seberapa pintar Anda dan putri Anda. Bukankah mereka juga menjadi korban keluarga Shen Qi? Asalkan kamu bekerja sama denganku. Tolong beri Luo Weiken sedikit kelonggaran kali ini. Aku akan memberimu pelajaran tentang tempat. Luo Xia, lepaskan ayahku. Jangan percaya padanya. Aku berjanji akan membantumu. Kami pasti akan melakukan. Kamu percaya padaku. Ini ditulis oleh Wen Jisoo sendiri. Jika saya tidak yakin, mengapa Anda menggunakan dia untuk bernegosiasi dengan saya? Aku percaya padamu. Menutup lokasi kejadian. Bawa semua orang pergi. Tak seorang pun boleh dibiarkan selamat. Si pemabuk kecil sudah pulang. Turunlah. Kau kan orang besar. Apa kau butuh orang lain? Aku tidak mau turun. Dulu kamu selalu duduk. Siapa sangka kakimu sama sekali tidak cedera? Rasanya seperti berada dalam pelukan ibuku. Aku merindukan ibuku. Ceritakan padaku tentang si mengapa pada akhirnya Anda memilih untuk mempercayai saya? Karena uang kertas yang dia keluarkan itu palsu. Ini adalah kesepakatan antara ibu saya. Barang-barang yang ditinggalkan ibuku untuk nama tersebut akan ditulis dengan satu gurau. Dan pil yang diberikan Shen Yanqing kepadaku. Ia juga mengandung zat penggeser. Dalam bukti yang Anda sampaikan kepada keluarga Shen. Lalu bagaimana dengan laporan uji kemanjuran obat yang saya tulis? Kupikir kau percaya padaku. Ternyata mereka berhasil mengetahui tipuan tersebut. Sebenarnya, kurasa aku mungkin benar-benar menyukaimu. Saat aku melihatmu bersama Jukiki, saya sangat marah. Kamu jahat sekali, kamu memberinya cincin itu. Stephen Chow, kau percaya padaku. Aku tidak menyukainya. Aku hanya menyukaimu. Sebelum masalah keluarga Shen terselesaikan, aku tak berani menunjukkan bahwa aku menyukai. Aku takut orang lain akan tahu betapa dulu saya kesulitan mengendalikan emosi saya. Kau menyembuhkanku. Saya sangat berterima kasih kepada. Aku ingin menjalani seluruh hidup. Tapi kami sudah bercerai. Ini semua salahmu. Maafkan aku. Itu salahku. Izinkan saya membuktikannya dengan tindakan. Dasar pemabuk kecil, bangun. Bangun dan makan sesuatu. Hati-hati jangan sampai membuat perutmu sakit. Badanku sakit sekali. Kamu tidak melakukannya tadi malam. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh. Apakah benar-benar seburuk itu? Aku benar-benar merasa ingin muntah. Setelah selesai mandi, turunlah ke bawah dan minta Paman Ji untuk. Saya akan pergi ke perusahaan dulu. Urusan keluarga Shen terlalu rumit. Aku akan kembali untuk menemanimu malam. Apa? Saya hamil. Luo Xiao. Orang-orang sudah dibawa. Aku mengundangmu ke sini kali ini. Saya ingin mencari tahu detail tentang hilangnya Wen Jisoo kala itu. Kami harap Anda akan mengatakan yang sebenar. Sudah lebih dari 10 tahun. Siapa yang masih ingat? Bukalah matamu. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saya juga punya sesuatu untuk bisa. Cincin ini. Bagaimana benda itu bisa sampai di. Kamu selalu penasaran, kan? Mengapa aku mentolerir wanita gila itu? Cincin ini melambangkan status keluarga Luo. Sebelumnya, orang yang ada di hotel itu adalah kamu. Ya, ini aku. Dia dijebak dan diracun pada waktu itu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jokiki lah yang menyelamatkan saya. Akulah yang membantumu melakukan detoksifikasi. Apakah kamu ingat? Saya menggunakan jarum perak untuk mendetoksifikasi. Ini benar-benar kamu,
Aku kehilangan cincin ini di rumah. Sepertinya Jukisi menggunakan ini untuk mengancammu. Dan dokter ajaib yang kau minta aku carikan untukmu juga adalah aku. Saat saya melihat sampel Anda, itu membuktikan bahwa Anda adalah raja. Jadi, selama ini selalu kamu. Hanya engkau yang telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku ingin berbuat baik padamu selama sisa hidup. Apakah Anda bersedia memberi saya kesempatan ini? Sayang, lihat siapa yang kubawa. Ibu,